4546. Gua, apakah ada orang yang pertama kali sampai kedua? Bawa aku untuk melihatnya. Pangkal hidungku bersandar di mataku. Ya. Sebelumnya, lelaki surga itu mengangguk dan membawa orang-orang terbang ke hutan dan sampai di rerumputan. Benar saja, ada sebuah gua di rerumputan. Gua ini adalah lubang tambang yang digali oleh bola. Gua ini, tampaknya, baru saja digali. Itu tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Hari itu, pria parubaya dari umat manusia. Di antara lebih dari 10 Tianren, jelas bahwa lelaki parubaya dan lelaki tua berhidung mancung adalah yang pertama. Aku tidak tahu siapa yang ada di depan kita. Apakah orang kita sendiri, orang yang menghancurkan tentara surga, atau orang dari ras lain? Pangkal hidungnya tinggi dan lurus. Jika memang ada biji logam di bawah, dan pihak lain tidak segera pergi, kita akan turun dan melihatnya. Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya Tianren. Ya, turun dan lihat. Kalian, tetap di luar. Yang lain, ikut dengan kami. Orang tua dari keluarga Tianren, yang hidungnya tinggi dan lurus, memerintahkan. Ada 13 dari mereka, 3 dari mereka menunggu di luar, dan 10 lainnya terbang ke tambang. Gua tambang lurus ke bawah. 10 Tianren itu asringen dan jatuh dengan hati-hati. Pada saat yang sama, semua jenis senjata muncul di tangan, siap untuk digunakan kapan saja. Meskipun area Tianxing adalah area Tianren yang baru dikembangkan, tidak dapat menjamin bahwa tidak ada orang lain yang akan masuk. Di bawah tambang, jika itu Tianren atau ras lain, mudah untuk mengatakan bahwa jika orang-orang yang menghancurkan pasukan surga, mereka akan melakukannya secara langsung. Di bawah tambang, Lu Ming masih berlatih dengan mata tertutup. Tiba-tiba, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Seseorang, turun. Lu Ming sangat tertarik pada semangat. Meskipun orang-orang berkebangsaan Tianren telah menahan nafas, mereka masih bisa dirasakan olehnya. Bol, ayo sini, ada yang datang. Lu Ming berkomunikasi dengan indera spiritual. Sua. Seperti kilatan petir, bola terbang kembali ke Lu Ming, dan kemudian dengan cepat menggeliat pada Lu Ming, berubah menjadi baju zirah, menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Kemudian, sosok Lu Ming melintas, dan dia sampai di tepi dinding biji. Tubuhnya sebenarnya terintegrasi langsung ke dinding biji dan sepenuhnya terintegrasi dengan biji emas Hei Tianyuan di sekitarnya. Tentu saja, ini adalah kemampuan khusus bola, yang dapat sepenuhnya mengintegrasikan tubuh ke dalam logam atau biji logam tanpa cacat. Bola membungkus Lu Ming dengan efek serupa. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan teknik penyembunyian yang hebat untuk mengatur napasnya. Setelah Lu Ming baru saja menyembunyikan dirinya, 10 Tianren datang ke sini. Begitu 10 Tianren datang, mereka membuat postur bertahan dan melirik mereka. Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Apakah pria itu sudah pergi? Tambang yang sangat besar. Tidak mungkin menggali ruang sebesar itu dalam 10 tahun. Apakah ada banyak orang di sisi lain? Seperti bekas gigi. Aneh. Dengan apa pihak lain menggalinya? Hari-hari ini, setelah orang-orang melihatnya sebentar, mereka membicarakannya satu demi satu. Selama lebih dari 2 tahun, biji ini telah digerogoti oleh bola, dan ruang bawah tanah yang sangat besar telah muncul. Jangan mengendurkan kewaspadaanmu. Jelas biji di sini belum digali. Bagaimana pihak lain bisa pergi dengan mudah? Mungkin tersembunyi di kegelapan, jadi kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Lelaki tua itu, yang hidungnya tinggi dan lurus, berkata dengan suara dingin, matanya seperti listrik, dan dia melihat sekelilingnya. Tianren lain juga melihat sekeliling dengan hati-hati, dan pengetahuan spiritual mereka dikirim dan dicari dengan cermat. Namun, tidak ada yang ditemukan. Lu Ming tidak ditemukan. Tidak ada, memang. Mungkin, pihak lain benar-benar pergi karena ada sesuatu yang mendesak. Lebih dari selusin orang dari keluarga Tianren akhirnya dibebaskan dari kewaspadaan mereka. Bahkan lelaki tua surga dengan hidung mancung juga sama. Biji logam apa ini? Saat ini, Teran hari ini, akhirnya akan fokus pada biji. Saat mereka memperhatikan dengan seksama, mata mereka tiba-tiba melebar dan jantung mereka berdetak lebih cepat, menunjukkan warna keterkejutan yang tiada taraf. Ini, sepertinya biji emas Hei Tianyuan. Ya, itu benar-benar biji emas Hei Tianyuan. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Ada begitu banyak biji emas Tianyuan hitam, kami telah membuatnya. Penduduk surga sangat gembira. Bahkan 2 pemimpin Tianren, lelaki tua dan lelaki besar berhidung mancung, sangat gembira, dan napas mereka berat. Ini adalah biji emas Hei Tianyuan. Bahkan jika tidak dimurnikan, itu akan sangat berharga. Sayang sekali, sangat disayangkan begitu banyak biji emas dari Hei Tianyuan telah digali. Belakangan, hati orang-orang surgawi ini patah hati.
Kong. Seorang lelaki tua mengeluarkan sekop dan mulai menggali. Namun, sekop pria ini jatuh ke biji, mengeluarkan suara dentang, percikan api, tetapi hanya meninggalkan jejak dangkal pada biji. Kultivasi orang ini hanya 9 berat kaisar dewa, yang tidak dapat digali sama sekali. Biji emas He Tianyuan sangat keras. Hanya dengan keberadaan negara bagian Shenzhou dan alat khusus, kami dapat menggalinya. Jangan pikirkan itu, kami akan membaginya dengan kamu. Kepala pria itu menyeringai. Kehadiran alam ilahi itu putus asa. Dalam kegelapan, Luming mengamati 10 Tianren. 2 dewa 4 kali lipat, 1 3 kali lipat, 1 ganda, 6 9. Luming berpikir dalam hati, dan wajahnya sedikit bermartabat. Kekuatan pihak lain sangat kuat. 6 dewa dan 9 orang tua yang berat dari surga dan manusia dapat diabaikan. Namun, keberadaan keempat dewa tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sisi lain adalah ras surga dan manusia, dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada ras biasa. Secara khusus, 2 master dari 4 aspek master ilahi memberikan tekanan besar pada Luming. Sumber emas langit hitam, aku pasti tidak bisa menyerah, hari ini orang harus menyingkirkan. Luming berpikir dalam hati. Emas He Tianyuan, bagaimanapun, adalah bahan ilahi eksklusif untuk memurnikan tingkat sumber sending. Itu terlalu langka dan berharga. Luming tidak mau menyerah. Sisa biji emas He Tianyuan dimurnikan, cukup untuk menyempurnakan 2 senjata sihir tingkat sumber. Selain itu, ada kristal Hong Huang dalam biji emas He Tianyuan. Namun, sangat sulit untuk berurusan dengan 2 dewa. Keuntungan aku adalah pihak lain belum menemukan aku. Jika aku mulai menyerang tiba-tiba, membunuh atau melukai serius seorang ahli dengan 4 tingkat dewa, aku mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Luming menganalisis kekuatan tempur kedua belah pihak. Jika 2 penguasa dari 4 tingkat dewa klan Tianren bergandengan tangan, Luming mungkin bukan lawannya. Tetapi jika kamu dapat menyingkirkan 1 di awal, dan hanya berurusan dengan 1, Luming masih memiliki jaminan. Selama pihak lain bukanlah keberadaan level monster abnormal semacam itu. Kartu dasarnya adalah sumber kekuatannya, jika digunakan, dengan senjata Ares, melawan salah satunya, dia masih yakin. Setelah mengambil keputusan, Luming mulai menyeduh, dan kekuatan tabu di tubuhnya mulai bekerja. Dia siap mengeluarkan senjata Ares kapan saja. Tetapi pada saat ini, lelaki tua berkebangsaan Tianren dengan hidung mancung tiba-tiba berbalik, matanya seperti listrik, dan dia menyapu. 4547. Orang tua berkebangsaan Tianren dengan hidung tinggi sepertinya telah menemukan sesuatu. Matanya seperti listrik dan mereka memindai sekeliling. Luming terkejut, dan dengan cepat menghentikan operasi Tabu Force, konvergensi nafas yang ekstrim. Layak menjadi salah satu yang kuat dari 4 aspek Tuhan. Luming baru saja menerapkan kekuatan tabu, dan pihak lain tampaknya telah menemukan sesuatu. Yechu, apa yang kamu temukan? Tanya pria terkemuka itu. Aku baru saja melihat sesuatu yang salah, rasa krisis. Orang tua berkebangsaan Tianren, yang hidungnya tinggi dan lurus, bernama Yechu Gongsang. Merasa sedikit krisis, tapi tidak ada makhluk lain di sini. Pemimpin Handao jelas tidak sebaik kamu Chu Gongsang. Lebih baik berhati-hati. Lagi pula, pihak lain hanya menggali sebagian dari biji di sini dan kemudian pergi. Kamu tahu, ini adalah tambang emas He Tianyuan. Yechu Gongchang tahu. Tidak akan ada terlalu banyak biji berharga seperti itu, tetapi hanya sebagian saja yang telah digali, yang jelas tidak benar. Kamu benar. Ini benar-benar aneh, tetapi kamu tidak dapat mengesampingkan bahwa pihak lain memiliki masalah mendesak untuk pergi. Tapi berhati-hatilah untuk membuat kapal wanian, kalian berenam, dengan hati-hati mencari di satu sisi dan periksa satu persatu. Inci untuk melihat apakah ada kelainan atau susunan tersembunyi. Pemimpin Han memerintahkan 6 lelaki tua dari alam Sendi. Ya. 6 lelaki tua surga dan manusia di alam dewa dan kaisar menerima perintah, dan kemudian mereka datang ke ruang bawah tanah ini dan benar-benar memeriksanya sedikit demi sedikit. Mereka takut seseorang di sudut, mengatur susunan tersembunyi, seseorang bersembunyi di kegelapan. Salah satunya, seorang lelaki tua dari keluarga Tianren, segera mendekati sisi Luming. Dia terus memukuli dinding dengan tangannya, menyuntikkan kekuatan surga. Begitu ada formasi, itu akan bereaksi. Bol, ayo sembunyi di belakang sedikit. Luming berkomunikasi dengan bola secara diam-diam. Bola dengan tanah Ming, diam-diam bergerak di biji, telah jauh ke dalam biji beberapa ratus meter. Dewa Kaisar 9 Langit yang berat dan keluarga manusia, yang diperiksa ke Luming Gang di sana, tidak memiliki penemuan sedikitpun. Setelah pria itu pergi, bola datang dengan Luming dan mengapung di permukaan biji, sehingga Luming dapat mengamati satu sama lain dengan lebih baik.
Setelah beberapa saat, 6 Tianren mencari ruang, inci demi inci, dan tidak menemukan apapun. Ye Chu Gongzang, sepertinya kamu terlalu berhati-hati. Jika seseorang bersembunyi di kegelapan, kita akan mengetahuinya. Pria besar di kepala itu berkata sambil tersenyum. Ye Chu Gongzang juga mengangguk dan tidak banyak bicara. Ayo mulai menambang, biji yang sangat keras, tapi itu akan memakan waktu lama. Kepala Jalan Han yang besar, sebuah sekop muncul di tangannya, bang 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 dan mulai menggali. Dua dewa langit dan manusia lainnya juga mulai menggali. Mata Ye Chu berkedip beberapa kali, menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata, sepertinya aku terlalu berhati-hati. Dengan itu, sebuah sekop muncul di tangannya, siap untuk mulai menambang. Tapi saat ini, Kamu Chu Gongzang tiba-tiba menginjak kakinya. Tubuhnya seperti kilatan petir, dan bergegas menuju dinding di samping. Arah yang dia tuju adalah tempat persembunyian Luming. Saat dia bergegas keluar, sekop di tangannya telah menghilang dan menggantinya dengan tombak. Tombak yang sangat tajam, menutupi kekuatan surga yang paling kuat, menikam Luming. Adegan ini jauh di luar dugaan Luming. Luming benar-benar berpikir bahwa pihak lain tidak menemukannya, dan dia merasa sedikit santai. Tanpa diduga, pihak lain tiba-tiba berada dalam dilema. Saat ini, jika kamu ingin membiarkan bola membawanya jauh ke dalam biji, sudah terlambat, jadi kamu hanya bisa membuatnya sulit. Bola, kamu tidak mau menembak. Luming minum banyak, lengannya bergetar, membuka penutup bola, dan kemudian meledak. Bola hanyalah ranah Tuhan. Dia tidak membutuhkan bola untuk membantunya menahan serangan lawan. Perbedaannya terlalu besar. Meski bola memiliki vitalitas yang kuat, ia juga kemungkinan akan terbunuh oleh satu gerakan pihak lain. Ledakan. Luming memukul tombak di sisi lain dengan kepalan tangan, dan seluruh gua tambang bergetar hebat. Langkah ini juga membuat Luming terbang keluar dan meluncur di sepanjang dinding batu gua tambang. Ada lubang darah di tinjunya, bahkan tulangnya tertusuk, dan darah segar mengalir. Baru saja, pihak lain sedang menghemat kekuatan untuk memukul, dan dia, dengan tergesa-gesa dan keras, bukanlah lawannya secara alami. Apa? Ada seseorang. Saat ini, Tianren lain juga merespons. 3 penguasa kerajaan dewa berhenti menggali, dan nafas yang kuat menyelimuti Luming. Tuhan itu berat, dapat memblokir seranganku secara tak terduga. Nak, kekuatanmu bagus, tidak, kamu adalah Luming. Ye Chu Gongzang berkata dengan dingin pada awalnya, tetapi segera, dia mengenali Luming dan meninggikan suaranya. Luming pernah sendirian di tambang ini sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakan teknik imitasi model besar untuk menyembunyikan identitasnya sepanjang waktu. Jadi, sekilas dikenali oleh pihak lain. Ini benar-benar Luming. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Selama kamu menjatuhkannya, Tuan Tianzun, kamu pasti akan mendapat banyak hadiah. Beberapa master alam dewa lainnya sangat gembira. Secara khusus, Dewa 4 rangkap manusia, penuh senyum, mata panas. Sekarang, Luming adalah roti kukus yang manis di mata orang-orang Tianren. Jika ada yang bisa memenangkan Luming, dia akan bisa naik ke langit selangkah demi selangkah. Namun, Luming bersembunyi di garnisun Tianjun. Bahkan jika banyak ahli di Tiangong ingin menangkap Luming, mereka tidak ada hubungannya. Tapi mereka tidak menyangka akan bertemu Luming di sini. Bagaimana kamu menemukanku? Luming menatap Ye Chu Gongzang dan berkata, aku tidak menemukanmu. Aku hanya merasa ada seutas mesin pembunuh yang keluar dari tempat ini. Aku curiga dan sakit, jadi aku mencoba. Tanpa diduga, seseorang bersembunyi di sini, dan itu adalah kamu, Lu Ming. Kata Ye Chu Gongzang, menggerakkan tubuhnya mendekati bagian atas lubang tambang untuk mencegah Luming melarikan diri. Orang ini sangat berhati-hati. Luming mengerutkan kening. Jika kami tidak ingin mundur dulu, kami akan melakukannya. Tapi pihak lain telah memblokir jalan kembali, yang hanya bisa melawan. Pertama coba kekuatan bertarung orang-orang ini. Jika tidak terlalu jahat dan tidak normal, mungkin kita bisa berperang. Luming berpikir bahwa kekuatan tabu di tubuhnya berjalan dengan liar, dan Dewa Tombak Perang juga muncul di tangannya. Apalagi formula perang telah memicu 7 kali kekuatan tempur, dan mencoba memicu 8 kali kekuatan tempur. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong itu? Bunuh. Pria besar di kepala, dengan minuman besar, tubuhnya yang besar, seperti gunung, menekan Luming. Di tangannya, palu emas besar muncul dan menghantam kepala Luming. Di atas palu besar, ada lapisan kekuatan abu-abu, yang merupakan salah satu kekuatan langit yang paling kuat. Menghancurkan langit. Luming minum dengan ringan, dan senjata Ares meledak dan menusuk palu emas. 4548
Dewa Perang menikam palu emas pihak lain, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan momentum sengit menyapu ke segala arah. Tidak baik. Sepotong ruang bawah tanah ini telah digali, ada 6 Dewa Kaisar 9 Tuan Berat, saat ini menghadapi perubahan gila. Ada 4 orang yang gila mundur, ingin menghindari momentum yang menyapu, dan 2 di antaranya lebih cerdas, tidak mundur, tetapi bergegas ke Ye Chu Gongsang. Datanglah padaku. Ye Chu Gongsang meraung dan kekuatannya meledak, menutupi 2 Master Sen di Jiu Chong, tetapi sudah terlambat bagi 4 Master Sen di Jiu Chong lainnya untuk bergegas. Kemarahan kekuatan menyapu segala arah, dan 4 penguasa Kaisar Dewa dan Jiu Chong diselimuti dalam sekejap. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu tidak berguna. Kekuatan tabrakan antara Luming dan manusia surga terlalu kuat. 4 jeritan berturut-turut, keberadaan 4 dewa dan 9 berat, tubuh dalam energi yang mengerikan, berubah menjadi abu. Namun, kedua tuan yang dilindungi oleh Ye Chu Gongsang itu pucat, berkeringat, dan ketakutan. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, nasib mereka juga akan demikian. Itu sebabnya para dewa berkelahi dan manusia menderita. Kamu keluar dan jaga lubangnya. Ye Chu Gongsang memerintahkan keberadaan kedua dewa tersebut. Bagaimanapun, kerajaan Tuhan tidak dapat membantu mereka dalam perang besar yang mereka alami. Tinggal di sini akan menghalangi kita. Ya. Keberadaan 2 Dewa Kaisar Jiu Chong juga ingin terbang ke atas gua dan pergi dari sini. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tabrakan antara Luming dan Han dari keluarga Tianren berakhir dengan Luming jatuh melawan arah angin. Tubuh Luming terguncang, dan dia terus mundur. Setelah lebih dari 10 langkah, dia menstabilkan dirinya. Nak, mati untukku. Setelah melihat Luming membalas dengan pukulan, lelaki dari keluarga Tianren itu merasa lebih percaya diri. Dia meraung, mengayunkan palunya, dan terus membunuh Luming. Palu perang, seperti bukit, menekan Luming. Kapan? Luming menolak bergerak dan terus bergerak. Dan lelaki besar dari keluarga Tianren, seperti badai, mengalir ke arah Luming. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung selusin gerakan. Dengan setiap gerakan, Luming tertinggal. Setelah lebih dari selusin gerakan, Luming mundur ke dasar tembok. Hahaha, Luming, mati. Pria parubaya dari keluarga Tianren tertawa dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Dia membombardir Luming dengan palu, mencoba membunuh Luming secara menyeluruh. Yah, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Dengungan dingin Luming, dengungan senjata dewa perang, senjata cantik meledak, menikam orang-orang besar di langit. Kapan? Kedua pria itu bergerak lagi, tapi kali ini, sosok Luming hanya mundur 2 langkah, sedangkan sosok pria besar Tianren juga mundur 1 langkah. Langkah ini, meskipun Luming masih tertinggal, tetapi hanya tertinggal sedikit, jaraknya tidak terlalu besar. Karena saat ini, 8 kali kekuatan tempur dari kode perang telah berhasil dipicu. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung pria parubaya dari keluarga Tianren sungguh luar biasa. Itu lebih baik daripada Nayewu di awal. Tentu saja, dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Yewu secara alami lebih kuat. Namun, pada awalnya, Yewu hanyalah 3 kultivasi dewa, dan dia dilucuti dari setengah kekuatan tabu. Dalam keadaan itu, dia tidak sekuat manusia surga dan manusia. Oleh karena itu, ketika dia bertarung melawan Luming, dia akan berada di atas angin. Nak, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, itu tidak berguna. Kamu masih harus mati, bunuh. Orang kuat dari klan Tianren meraung dan membunuh Luming dengan gila. Ye Chu Gongsang, ada 2 alam dewa lainnya yang belum berpindah. Mereka memblokir pintu keluar karena takut Luming akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Alasan utamanya adalah mereka berpikir bahwa hanya 1 orang dari keluarga Tianren yang dapat menyelesaikan masalah Luming. Gaya Hong Huang. Kali ini, Luming menangguhkan senjata Ares di udara dan dengan cepat mencetak tangannya. Sebidang tanah muncul, yang merupakan tanah kelaparan besar. Selama 10 tahun terakhir, ketika Luming bebas, dia akan mengambil perintah Hong Huang sebagai referensi untuk memahami gaya Hong Huang. Efeknya sangat bagus. Sekarang dia menunjukkan gaya banjir, dan pegunungan serta sungai di atas jauh lebih jernih dari sebelumnya. Kekuatannya telah sangat ditingkatkan. Luming memadatkan area benua Hong Huang menjadi sekitar 100 meter, yang merupakan kekuatan paling terkonsentrasi. Tanah Hong Huang ditindas oleh orang Han dari keluarga Tianren. Itu penuh dengan kemarahan dan kekuatan. Pria hebat dari keluarga Tianren memegang palu emas dan membombardir tanah yang luas dengan raungan dan amarah, yang bahkan menyulitkan pria kuat lain dari keluarga Tianren untuk menstabilkan tubuhnya, menahannya dengan seluruh kekuatannya, dan terus mundur. Pada akhirnya, sebuah retakan muncul di benua Hong Huang, yang meluas dan akhirnya meledak.
Namun, pria parubaya dari keluarga Tianren juga diblokir. Palu emas dipantulkan kembali untuk pertama kalinya. Wajah pria besar itu memutih dan terkejut. Kali ini, Lu Ming benar-benar memblokir serangannya. Ini tidak bisa dipercaya. Lu Ming hanyalah salah satu dewa. Lu Ming. Beberapa orang di Yechu terkejut, dan kemudian ada kesempatan membunuh yang kuat dan tak tertandingi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lu Ming terdaftar sebagai target yang harus dibunuh oleh pejabat tinggi Tiangong. Bocah ini benar-benar mengerikan dan tidak normal. Kalian berdua, ayo lakukan bersama. Aku akan membantumu dari jauh. Yechu Gongzang menghotbahkan keberadaan dua dewa lainnya. Dia juga ingin melakukan sesuatu, tetapi dia harus memblokir lubang karena takut Lu Ming akan melarikan diri. Namun, sebelum para pekerja Kamucu menyembunyikan tangan mereka, Lu Ming sudah melakukannya. Lu Ming terus mencatat kelaparan hebat. Sebidang tanah menekan Han dari keluarga Tianren. Dia memegang pistol dewa perang di tangannya dan menusuk pria dan pistol itu menjadi satu. Kekuatan surga mengembun bersama, menguapkan tentara surga. Surga dan manusia meraung dengan keras, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan surga. Di sekelilingnya, 9 palu emas terkondensasi. Dengan yang sebelumnya, ada 10 palu emas. Salah satunya adalah senjata sihir tingkat master, dan yang lainnya adalah sejenis keterampilan serangan dari kekuatan surga. Sikat, sikat. Sebanyak 5 palu perang emas terbang ke udara dan meledak ke tanah banjir dan kelaparan. Pada akhirnya, 5 palu dan tanah banjir dan kelaparan semuanya diledakkan dan diubah menjadi energi. 5 palu lainnya terbang ke tombak. Ledakan. Warhammer pertama segera bertabrakan dengan tombak, tetapi pada saat tumbukan, palu itu tertusuk, dan kemudian ditusuk di Warhammer kedua. Warhammer kedua juga ditembus hampir tanpa perlawanan untuk sesaat. Wajah pria di surga berubah dengan liar, dan matanya penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Karena dia menemukan bahwa kekuatan serangan Lu Ming lebih kuat dari sebelumnya, dan jauh lebih kuat. Tidak, itu kekuatan sumbernya. Saat berikutnya, lelaki besar dari keluarga Tianren meraung di dalam hatinya. 4549. Itu benar, langkah Lu Ming sudah menggunakan kekuatan aslinya. Semua kekuatan benih asli dituangkan ke dalam senjata Ares, yang memulihkan sebagian dari kekuatannya. Dengan kekuatan Lu Ming sendiri, kekuatan serangannya luar biasa. Menghadapi serangan Lu Ming, Warhammer yang dikumpulkan oleh keluarga Han dari Tianren benar-benar rentan. Dalam sekejap, 4 palu perang, semuanya roboh di bawah serangan tombak. Orang besar dari keluarga Tianren meraung dan melambaikan palu terakhir, yaitu palu prajurit dewa tingkat utama, mencoba memblokir serangan Lu Ming. Kapan? Tombak dewa perang, yang tertusuk palu, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Seperti ombak, ia menyapu ke segala arah, membuat ruang bawah tanah bergetar hebat. Untungnya, di sekitar sini ada biji emas Tianyuan hitam, yang sangat keras. Efek samping dari perang mereka hanya meninggalkan bekas pada emas He Tianyuan, tetapi tidak menghancurkannya. Jika itu adalah batu dan mineral biasa, itu akan menjadi abu akibat gempa susulan yang mengerikan. Klik. Setelah raungan sengit, diiringi suara pecahan porselen. Tidak ada yang lain. Itu berasal dari palu emas di tangan keluarga Han dari Tianren. Saat ini, ada retakan pada palu. Dan retakan dengan cepat menjadi semakin banyak. Pada sentuhan terakhir, seluruh palu emas meledak. Senjata sihir tingkat master tingkat atas, jadi itu rusak. Orang besar dari keluarga Tianren hampir mati ketakutan. Matanya tiba-tiba meledak. Dan dewa senjata perang terus menusuk alis keluarga Tianren. Saat tombak dewa perang hendak menembus bagian tengah alis manusia surga, alis sisi lain tiba-tiba menjadi cerah, dan jimat giok muncul dan diisi dengan rune tak terbatas. Tombak Ares diblokir pada rune ini. Serangan tombak Ares terhenti. Dan lelaki besar dari keluarga Tianren mengambil kesempatan untuk mundur dengan gila-gilaan dan ingin melarikan diri. Namun, jimat giok hanya memblokir senjata dewa perang untuk beberapa saat, dan itu juga ditembus. Sinar tombak yang mengerikan terus menusuk keluarga Tianren. Namun tertunda beberapa saat, lelaki besar dari keluarga Tianren itu menggerakkan tubuhnya dan menghindari kuncinya. Oh! Meskipun tombak itu menembak pria dari keluarga Tianren, itu tidak menusuknya di alis, tetapi menusuknya di dada. Dada pria dari keluarga Tianren tiba-tiba pecah, dan daging serta darahnya berterbangan, dan tulangnya berubah menjadi bubuk. Tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding biji emas He Tianyuan. Dia memuntahkan darah. Namun, lelaki hebat dari keluarga Tianren tidak mati, melainkan mengalami pukulan berat. Sangat sulit untuk membunuh para dewa dari klan Tianren. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Dia baru saja menggunakan kekuatan aslinya untuk melakukan gerakan terkuat. Pihak lain tertangkap basah dan akan dengan mudah dibunuh olehnya.
Namun akibatnya, pihak lain telah meninggalkan nyawanya, terutama karena pihak lain memiliki terlalu banyak cara untuk melindungi hidupnya. Terakhir, rune giok yang muncul dari alis adalah harta karun dengan pertahanan yang kuat. Jika bukan karena senjata Ares dengan kualitas yang sangat tinggi, ditambah jejak kekuatan senjata Ares itu sendiri, itu tidak dapat benar-benar menembus pertahanan pihak lain. Namun, meski orang hebat itu tidak mati, dia juga rusak parah, sehingga dia hampir tidak bisa bertarung lagi. Ini. Tiga pekerja Yechu dan orang Tibet sangat terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba akan keluar, pindah ke keluarga Tianren dari Han. Sebelumnya, bukankah masih dekat? Mengapa begitu kuat tiba-tiba? Telah menyembunyikan kekuatan sebelumnya, sekarang tiba-tiba meledak, ingin membunuh mereka semua. Memikirkan hal ini, mereka kedinginan dan berkeringat. Terlebih lagi, sebelum Lu Ming tiba-tiba pecah, meluncurkan serangan terkuat, dan bahkan menghancurkan banyak pertahanan langit teran Han. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mereka ingin menyelamatkan, tapi sudah terlambat. Sekarang, secara tidak sadar, mereka ingin melarikan diri. Jangan takut, yang dia gunakan barusan adalah kekuatan aslinya. Dia memiliki benih aslinya. Kurasa kekuatan aslinya hanya satu pukulan. Pria surga dan manusia meraung. Dia hampir mati ketakutan. Jika Yechu Gongzang dan yang lainnya mundur, dia harus mati. Sebuah kata membangunkan si pemimpi, kamu Chu Gongzang dan yang lainnya tiba-tiba menyadarinya. Seperti yang mereka ketahui, Lu Ming memadatkan benih asli ketika dia berada di kota abadi Taisang. Namun, itu hanya benih asli, tidak mungkin ada sumber kekuatan yang berkelanjutan. Bahkan jika itu adalah sumber yang kuat, tidak mungkin memiliki sumber kekuatan yang berkelanjutan. Menurut pengalaman mereka, Lu Ming harus bisa menggunakan kekuatan sumber untuk membuat pukulan. Kekuatan aslinya telah habis. Ayo bunuh dia. Yechu Gongzang memaum, dan kekuatan hukuman pecah. Itu berubah menjadi pedang dan memotong ke Lu Ming. Dua penguasa negara bagian Shenzhou lainnya juga mengambil tindakan. Satu dewa 3 kali lipat, satu dewa ganda, luncurkan serangan terkuat, bunuh siang Lu Ming. 3 serangan, dengan kecepatan luar biasa, serang 3 poin kunci Lu Ming. Orang-orang ini, mereka sangat cepat. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, selama pihak lain ragu-ragu sejenak, dia dapat mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dan membunuh pria surga dan keluarga pria itu sepenuhnya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan tembakannya. Lagi pula, kekuatan Yechu Gongzang juga sangat menakutkan, dan bahkan lebih kuat dari Han Tianren. Selain itu, ada 2 negara dewa untuk bertarung bersama, Lu Ming tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun untuk berkonsentrasi pada tangkapan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dipukul dengan keras. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sumbernya sekarang. Sua. Pistol Dewa Perang bergetar, dan sesaat kemudian, beberapa senjata meledak. Yechu Gongzang memblokirnya, tapi dia sendiri juga mundur beberapa langkah berturut-turut. Bunuh, bencana akan datang. Bunuh, tukang daging surga. Bunuh, harimau mengaum. Yechu Gongzang 3 orang, semuanya dengan gerakan membunuh Lu Ming bersama. Kecepatan serangan mereka terlalu cepat, dan koordinasinya mulus. Di bawah kecepatan serangan yang begitu cepat, Lu Ming tidak punya waktu untuk menampilkan gaya kelaparan yang hebat. Lagi pula, gaya Hong Huang perlu dicetak. Meski sangat cepat, masih butuh waktu. Tentu saja, ini hanya alasan mengapa Lu Minggang belum cukup mahir. Seiring waktu, ketika Lu Ming mengolahnya hingga tidak perlu disegel, kekuatannya akan benar-benar luar biasa. Sekarang, kamu hanya bisa melambaikan senjata Ares. Lu Ming menggunakan pose langit yang pecah, yang tampaknya sepenuhnya diubah menjadi tombak. Dengan bantuan senjata Ares, kekuatannya juga luar biasa. Saat tombak diguncang, beberapa tombak meledak, menghalangi serangan Yechu Gongzang dan lainnya. Di antara ketiganya, serangan Yechu Gongzang memberikan tekanan yang kuat pada Lu Ming, sedangkan untuk 2 lainnya, Lu Ming dapat dengan mudah memblokirnya. Namun, meskipun Lu Ming dapat dengan mudah diblokir, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Lu Ming meledak, serangannya sangat kuat, tidak kurang dari Yechu Gongzang, tapi pertahanannya, tapi tidak sekuat serangannya. 4550. Lu Ming meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan serangannya sangat luar biasa. Bahkan Dewa 4 biasa bisa dikalahkan atau bahkan dibunuh. Namun, kekuatan pertahanannya jauh dari level seperti itu. Lu Ming memiliki kekuatan untuk mengendalikan tabu, dan memiliki berbagai seni rahasia kuno. Secara alami, pembelaannya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Beberapa rekannya dapat mematahkan pertahanannya. Bahkan jika itu adalah Dewa Ganda, Lu Ming tidak memperhatikannya.
Namun, Dewa Rangkap Tiga berbeda. Dewa Rangkap Tiga pasti bisa mematahkan pertahanan Luming dan memberinya kerusakan berat. Keberadaan tiga dewa keluarga Tianren lebih kuat dari dewa biasa, yang merupakan ancaman besar bagi Luming. Jika kamu bertarung sendirian, pihak lain tidak menyerangnya, dia telah mengalahkan pihak lain. Tapi sekarang berbeda. Sekarang pihak lain memiliki Ye Chu Gongzhang sebagai serangan utama. Satu-satunya orang, Ye Chu Gongzhang, telah meninggalkan Luming dalam posisi lemah. Dewa Tuhan Triple Surga dan keluarga manusia bisa mengeluarkan ancaman besar. Luming harus selalu waspada terhadap serangan satu sama lain. Dengan cara ini, situasi Luming lebih pasif. Ye Chu Gongzhang dan yang lainnya secara alami melihat ini. Oleh karena itu, serangan Ye Chu Gongzhang lebih ganas, dan cahaya pedang yang indah, seperti badai, menghujani Luming, menyelimuti Luming. Luming hanya bisa menolak. Kekosongan ini ditutupi oleh tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya terus bertarung, dan dalam sekejap, lusinan jurus dipertukarkan. Bersalju. Tiba-tiba, dua Tianren lainnya melancarkan serangan sengit. Waktu mereka terlalu akurat. Saat itulah Luming mencoba yang terbaik untuk melawan Ye Chu Gongzhang dan tidak dapat diganggu. Meskipun Luming mencoba mengelak, dia masih terkena keberadaan rangkap tiga dewa, menerobos pertahanannya yang berlipat ganda dan membombardir Luming. Tubuh Luming terkejut dan terbang ke satu sisi. Dia menabrak dinding tambang emas He Tianyuan dengan keras, yang membuat bumi bergetar hebat. Di tubuhnya, ada bekas luka yang dalam. Dia memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya sedikit pucat. Dia dipukul di depan oleh dewa yang kuat 3 kali lipat, dan fisik Luming terluka, dan cederanya tidak ringan. Itu dia. Terus serang seperti ini. Bunuh. Ye Chu Gongzhang mengaum, dan dua lainnya terus membunuh Luming. Gaya Hong Huang. Luming meraung, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menampilkan gaya kelaparan yang hebat. Sebuah benua terbentuk dan ditekan oleh 3 orang Ye Chu, Gongzhang dan Tibet. Aku akan menghancurkannya jika kamu sedikit bak. Pekerja Ye Chu menyembunyikan minuman dingin, cahaya pedang meledak, membubung ke langit, memotong ke tanah yang luas. Ledakan. Kekuatan tempur Ye Chu Gongzhang memang sangat kuat. Ketika cahaya pedang yang mengandung kekuatan hukuman alam dipotong di daratan, itu langsung memotong daratan dan merobek lubang besar, yang membuat daratan terus-menerus meledak dan hampir runtuh. Namun, ini cukup untuk Luming. Hancurkan langit. Mata Luming mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin. Pistol pria terintegrasi dengan senjata dewa perang. Akhirnya, itu berubah menjadi tombak dan menusuk orang kuat yang merupakan dewa rangkap 3 dari langit dan manusia. Ya, langkah Luming untuk menahan Ye Chu Gongzhang dengan tujuan membunuh keberadaan rangkap 3 dari dewa klan Tianren. Selama kamu menyingkirkan orang ini, situasinya akan sangat bermanfaat bagi Luming. Karena surga dan manusia, yang merupakan dewa ganda, memiliki sedikit ancaman bagi Luming. Itu hanya pekerjaan Ye Chu. Sangat mudah untuk menghadapinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, mudah bagi Luming untuk mundur dengan tenang. Selama kekuatan benih aslinya pulih, dia bisa dibunuh kembali. Beraninya kamu. Ye Chu Gongzhang meraung dan menembak dengan tangan kirinya. Lusinan petir menyambar ke arah Luming. Namun, sudah terlambat, dan serangannya tidak cukup kuat. Dua kilatan petir menghantam tombak Luming, yang hanya membuat tombak itu bergetar, tetapi tidak menghentikan Luming. Luming terus menyerang, dan dalam sekejap mata, dia dekat dengan 3 keluarga dewa dan manusia. Pria itu meraung dan lari ke kekuatan surga. Dia memotong pisau dan memotongnya di tombak. Namun, tabrakan frontal, dia bukan lawan Luming, celah yang besar. Sentuh suara, tenda pisau orang ini, bersama dengan tangan pisau perang prajurit dewa tingkat utama, meledak bersamaan. Tombak Luming sekuat bambu. Sejak saat itu, tubuh manusia bergegas lewat. Penguasa dari 3 tingkat Tuhan dan manusia surga dan keluarga manusia, menjerit ngeri dan enggan, dan kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping dan tubuh serta jiwanya hancur. Baru saja, tubuh dan jiwanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Luming. Kamu ingin mati. Ye Chu Gongzhang mengeluarkan raungan yang mengejutkan, diselimuti guntur, dan ingin meluncurkan petir. Tapi segera, dia berhenti. Karena saat ini, bumi tiba-tiba bergetar. Boom! Terdengar suara gemuruh yang keras. Biarkan Luming, kamu pekerja Chu menyembunyikan wajah beberapa orang memiliki beberapa perubahan. Karena, raungan datang dari satu arah, seolah-olah ke arah itu, sesuatu yang besar menerobos biji emas He Tianyuan dan bergegas ke sisi ini. Dilihat dari suaranya, kecepatannya luar biasa. Di sana. Pipa kayu Luming menyapu ke dinding dalam satu arah, dan suara getaran datang dari sana. Momen selanjutnya. Menyentuh.
Tembok yang dibentuk oleh tambang emas He Tianyuan langsung meledak, dan kemudian potongan daging merah menyapu tanah. Pada potongan daging merah, ada duri yang tumbuh di atasnya, dan bau menjijikkan langsung memenuhi seluruh ruangan. Cepat, terlalu cepat, momennya dekat dengan Luming, dan kekuatannya sangat menakutkan. Luming memiliki perasaan bahwa jika dia tertangkap di dalam daging cincang ini, dia akan mati. Aku khawatir sulit bagi orang lain untuk keluar darinya. Tapi reaksi Luming sangat cepat. Segera setelah potongan daging terbang keluar, dia memulai operasi gerakan besar. Ada kelemahan fatal dari gerakan skala besar, yaitu ketika ada rintangan, kamu tidak bisa melewatinya secara langsung. Oleh karena itu, Luming tidak mungkin langsung keluar dari tambang. Namun, dimungkinkan untuk bergerak di tambang. Ketika tongkat daging melewati tubuh Luming, yang mereka lewati hanyalah bayangan Luming. Tubuh Luming telah muncul di tembok lain yang jaraknya ribuan meter. Namun, strip merah tidak berhenti, terus berputar ke depan. Di depannya adalah pria yang dilukai oleh Luming. Baru saja, meski dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, waktunya terlalu singkat. Dia tidak pulih banyak dari cederanya. Dia tidak bisa menghindari serangan strip merah. Tiba-tiba, lelaki besar dari keluarga Tianren tertangkap di potongan daging merah, dan duri di atasnya menembus sangat dalam ke tubuhnya. Bantu aku. Pria parubaya berkebangsaan Tianren berjuang keras, tetapi tidak berhasil sama sekali. Strip merah tidak bergerak. 4551. Pecahkan untukku. Ye Chugong menyembunyikan dan membunuhnya. Dengan pedangnya yang tajam dan guntur yang menggelinding, dia memotongnya menjadi garis-garis merah. Namun, pemandangan yang menakjubkan muncul. Pedang terpotong pada potongan daging, seolah-olah palu godam menghantam drum, mengeluarkan suara dong yang keras. Strip merah, tidak ada yang terjadi. Hanya tanda dangkal yang muncul di atasnya. Kemudian, kejutan daging merah, ada kekuatan pantulan yang kuat, pekerja Yechu menyembunyikan peluru terbang keluar. Sangat sulit. Tidak peduli Luming atau Yechu Gongzang, mereka terkejut. Kekuatan pertahanan potongan daging merah benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan Yechu Gongchang, itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Kekuatan pertahanan ini bahkan lebih sulit daripada tambang emas He Tianyuan. Dan pria yang melihat pemandangan ini menangis putus asa. Sua. Potongan daging merah menarik pria surga dan manusia untuk menyusut kembali, dan dinding tambang emas Tianyuan hitam membuat raungan yang lebih keras, dan biji itu terus-menerus retak. Kemudian, sebuah benda besar muncul di pandangan orang. Ini. Luming dan yang lainnya terkejut dan pupil mata mereka berkontraksi dengan tajam. Mereka melihat bak. Seluruh tubuh serangga hitam, seperti ulat, dilemparkan seperti langit hitam, hanya potongan daging merah itu, serangga ini dimuntahkan dari mulutnya. Diameter serangga ini setidaknya 10 meter. Dua mata merah dan serakah menyapu Luming dan yang lainnya. Pada hari itu, lelaki parubaya dari Teran itu bahkan lebih takut berteriak dan meronta-ronta dengan liar. Seluruh tubuhnya terbakar dengan kekuatan langit yang paling kuat, tetapi dia masih tidak bisa menahan serangga hitam itu. Tongkat daging menarik pria parubaya dari orang-orang Tianren ke dalam mulut serangga hitam. Serangga hitam mengunyahnya. Pria parubaya dari orang-orang Tianren berteriak beberapa kali, dan tidak ada suara. Beberapa orang kedinginan. Mereka tahu bahwa lelaki parubaya dari keluarga Tianren telah dimakan oleh serangga hitam. Mencicit. Setelah memakan pria parubaya berkebangsaan Tianren, serangga hitam itu terus-menerus berteriak. Di mulutnya, potongan daging merah terbang keluar lagi dan berkelap-kelip ke arah Luming. Luming sangat terkonsentrasi dan siap menghindar kapan saja. Begitu serangga hitam menggerakkan tangannya, Luming bergerak ke sisi lain dinding, meninggalkan garis merah di udara. Namun, garis merah itu tidak berhenti, melainkan beralih ke Yechu Gongzang secepat kilat. Pekerja Yechu Zhang berdiri di atas kepalanya dengan keringat, dan tidak berani membuat koneksi yang sulit. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir, yang dengan cepat berkedip untuk menghindari kejaran garis merah. Kecepatannya sangat cepat, sedikit kedipan, luar biasa masih bisa dihindari kok. Namun, arah garis merah itu adalah belokan lain, dan itu bergegas ke penguasa surga dan keluarga manusia yang adalah Tuhan dan Tuhan. Kecepatan ganda Tuhan tidak secepat kamu Chu Gongzang. Meskipun dia mengelak dengan seluruh kekuatannya, dia masih selangkah lebih lambat dan terjebak dalam potongan daging merah. Tolong aku, Tuan Gongzang, tolong aku. Tuan dari Dewa Ganda Surga dan keluarga manusia berteriak ketakutan. Namun, kamu Chu Gongzang tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang dia bahkan mengabaikan Luming, dan bergegas ke lubang atas, ke dalam lubang, dan menghilang. Tuan dari Dewa Ganda Surga dan keluarga manusia menunjukkan warna keputusasaan dan ditarik ke dalam mulut oleh serangga hitam.
Setelah Ye Chu Gongsang bergegas ke dalam gua, Lu Ming juga melakukan teknik gerakan yang hebat, pindah ke lubang, lalu bergegas masuk, menuju puncak. Mencicit. Setelah memakan Master Tianren, serangga hitam itu berteriak mengejar Lu Ming. Tubuh gemuk, benar-benar tersapu dari biji emas Tianyuan hitam, panjangnya lebih dari 100 meter. Namun, tubuh bak hitam itu terlalu besar, dan lubang itu digerogoti oleh bola di depannya. Itu relatif kecil dan hanya dapat menampung beberapa orang masuk dan keluar pada saat yang bersamaan. Namun, serangga hitam itu berdiameter lebih dari 10 meter, sehingga tidak bisa keluar dan terhalang. Namun, mulut serangga hitam terbuka, memperlihatkan deretan gigi yang sangat tajam, dan menggerogoti biji emas Tianyuan hitam. Biji emas Tianyuan hitam itu terus-menerus meledak, dan dalam sekejap, sebuah lubang besar dibuat oleh serangga hitam itu. Sangat cepat. Lu Ming terkejut. Fei Huang benar. Serangga yang dibiarkan di reruntuhan alam semesta sangat berbahaya. Dia belum pernah bertemu serangga apapun sebelumnya, tetapi sekarang dia baru saja bertemu serangga pertama, yang membuat orang merasa teror. Lu Ming mempercepat dan bergegas. Di bawah, serangga hitam dengan gila-gilaan menggali biji emas Hei Tianyuan dan mengejar Lu Ming. Namun, masih ada celah tertentu dalam kecepatan dibandingkan dengan Lu Ming. Segera setelah itu, ada cahaya yang datang dari atas. Lu Ming tahu bahwa dia akan datang ke pintu masuk gua. Namun saat ini, di bagian atas lubang, ada beberapa kilatan petir, dengan kecepatan luar biasa menuju Lu Ming. Kamu Chu Gongsang. Lu Ming benar-benar memancarkan cahaya dingin. Jelas, Ye Chu Gongsang lah yang ingin menghentikan Lu Ming dan membunuh Lu Ming dengan bantuan serangga hitam. Sua-sua. Dewa Perang menembakkan senjata, meledak dari senjatanya, menusuk beberapa petir. Ada serangkaian raungan, dan beberapa kilatan petir dikalahkan, tetapi Lu Ming juga diblokir. Sambaran petir ini bukanlah kilat biasa, melainkan kekuatan hukuman surga. Mereka sangat kuat. Ketika Lu Ming menyesuaikan bentuk tubuhnya dan naik lagi, beberapa kilatan petir dan cahaya pedang datang dari atas, menghalangi seluruh pintu masuk gua dan menutupi Lu Ming. Hancurkan langit. Lu Ming minum dan mengubah dirinya menjadi tombak. Dia bergegas dengan senjata Dewa Perang. Ledakan, ledakan. Pistol Ares terus-menerus melesat ke atas, mengalahkan kilat dan cahaya pedang, dan perlahan mendekati lubang. Lu Ming, jika kamu tidak bisa datang, lebih baik kamu memberi makan serangga. Di pintu masuk gua, suara acuh tak acuh kamu Chu Gongsang datang. Dia memanipulasi battle sword senjata sihir tingkat master, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menebas Lu Ming. Dia tidak ingin membunuh Lu Ming, selama dia memblokir Lu Ming. Ledakan. Cahaya pedang bertabrakan dengan tombak dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Kolom gas dan cahaya yang kuat mengalir langsung ke langit dari mulut gua. Tombak yang dicairkan Lu Ming, diguncang tanpa henti, akhirnya masih berhenti. Ye Chu Gongsang sedikit lebih kuat dari Lu Ming dalam hal kekuatan tempur. Saat ini, ia menempati keunggulan geografis. Dia hanya ingin memblokir Lu Ming. Lu Ming tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Dan di bawah, serangga hitam datang dengan kecepatan luar biasa. Setelah melewati lapisan batu tambang emas Hei Tianyuan, kecepatan lapisan batu biasa lebih cepat, dan lapisan batu biasa seperti tahu di depan serangga hitam. Meskipun batuan biasa ini juga mengandung beberapa biji logam tersebut hanyalah biji logam biasa, dan kekerasannya jauh lebih rendah daripada tambang emas Hei Tianyuan. Haha, Lu Ming, pergilah ke neraka. Di atas, Ye Chu Gongsang tertawa terbahak-bahak. Mengecewakanmu. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, bola berubah menjadi menggeliat cepat, dan berubah menjadi sepotong baju besi. Mengenakannya pada Lu Ming langsung bergegas ke biji logam biasa di tepinya, dan seluruh orang itu langsung jatuh ke dalam biji logam dan menghilang. 4552. Lu Ming, dengan bantuan kemampuan bola, langsung diintegrasikan ke dalam biji logam biasa dan menghilang, yang membuat Ye Chu Gongsang menatap. Sialan, sampah terkutuk. Ye Chu Gongsang meraung, tapi serangga hitam terus berdatangan dari bawah. Tak lama kemudian, mereka akan bergegas keluar. Ye Chu Gongsang tidak berani tinggal. Dia berbalik dan meninggalkan gua. Begitu kamu Chu Gongsang pergi, sosok Lu Ming muncul. Nyatanya, Lu Ming tidak pergi jauh, hanya bersembunyi di permukaan biji logam biasa. Dia sangat jelas bahwa cacing hitam yang tinggal di sini sangat istimewa. Ia bergerak melalui biji ini seperti ikan di air. Kecepatannya luar biasa. Bahkan dengan bantuan kemampuan bola, dalam biji logam ini, aku khawatir kecepatannya tidak secepat cacing hitam, dan dia akan disusul oleh pihak lain. Alasan mengapa Lu Ming menyembunyikan dirinya di biji logam dengan bantuan bola-bola adalah untuk memeras Ye Chu Gongsang.
Benar saja, Ye Chu Gongzang mengira Luming telah melarikan diri, dan serangga hitam itu akan segera keluar, ketakutan setengah mati. Di mana dia berani tinggal, dia melarikan diri. Begitu kamu Chu Gongzang pergi, Luming muncul dari biji logam, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan bergegas keluar dari lubang. Begitu Luming bergegas keluar dari gua, dia dirasakan oleh Ye Chu Gongzang. Dia langsung berpikir bahwa Luming sedang memerasnya. Dia meraung, "Luming, bajingan kecil, apakah kamu berani menipuku? Ada apa denganmu? Gigit aku." Luming mencibir dan hampir memuntahkan darah. "Bajingan kecil, jangan tertangkap olehku, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian." Ye Chu Gongzang meraung, tapi dia tidak berani tinggal dan lari ke satu arah. Setelah dia, ada 5 lelaki tua dari surga dan keluarga lelaki, yang juga melarikan diri. Mata Luming berkedip sejenak dan kemudian terbang ke arah lain. Ledakan. Tidak lama setelah Luming terbang, serangga hitam itu keluar dari tanah. Begitu keluar, mata merah itu menyapu. "Jangan kejar aku, kejar orang-orang surga dan manusia," Luming bergumam. Tapi saat berikutnya, wajah Luming muram, karena serangga hitam itu bergegas menuju Luming. Panjang tubuhnya 100 meter. Kelihatannya gemuk dan tak tertandingi, tetapi kecepatannya sangat luar biasa. Tubuh gendut itu menggeliat beberapa kali, seperti kilatan petir, ia memantul ke depan dan dengan cepat mengejar Luming. Dari segi kecepatan, ini lebih cepat dari Luming. Sarang. Luming benar-benar memikirkannya. Apakah dia begitu harum? Apakah ini sangat populer? Mengapa surga dan manusia tidak mengejarnya? Besok akan ada lebih banyak orang di pihak Teran. Apakah karena dia tabu, atau karena dia membawa bola? Atau karena dia mengambil banyak emas langit hitam? Luming tidak bisa memikirkannya. Bagaimanapun, fakta bahwa serangga hitam mengejarnya, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Namun, kecepatan cacing hitam terlalu cepat, dan jarak di antara mereka perlahan semakin dekat. Migrasi hebat. Hati Luming bergerak, dan langsung menggunakan teknik gerakan besar, berbalik arah, dan terbang ke arah tempat orang-orang Tianren melarikan diri. Serangga hitam itu segera mengejar Luming. Kali ini, wajah Terans berubah pada masa itu. "Luming, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini." Ye Chu Gongzang meraung. "Berbagi suka dan duka bersama. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Mari kita lawan serangga hitam ini bersama." Luming mencibir. "Letakkan P." Ye Chu Gongzang meraung. Adapun 5 dewa, lelaki tua surga dan keluarga lelaki, yang berbobot 9, hampir menangis. Ye Chu Gongzang baik-baik saja, jauh di depan, telah lari jauh. Tapi 5 Master Sandy Jiuchong tidak bisa melakukannya. Kecepatannya terlalu lambat dari Ye Chu Gongzang, dan juga terlalu lambat dari Luming. Ini tidak benar. Setelah beberapa saat, Luming menyusul ke 5 Master Sandy Jiuchong. Sua. Luming bergegas melewati kepala 5 dewa dan 9 keluarga Tianren yang berat, dan terus mengejar Ye Chu Gongzang. Luming baru saja hanyut, dan serangga hitam itu sudah dekat. Sua. Di mulut serangga hitam, petir merah meledak. Ini adalah potongan daging, digulung ke arah 5 dewa dan 9 tuan yang berat. Dewa Kaisar Jiuchong sama sekali tidak bisa lepas dari serangan serangga hitam. Saat ini, 2 orang tersangkut di mulut serangga hitam, mengeluarkan teriakan panik. Ada 3 yang tersisa, hampir mati ketakutan. "Ayo menyebar!" Salah satu dewa berteriak. 3 orang dibagi menjadi 3 arah, sehingga setidaknya ada kesempatan untuk hidup. Adapun siapa yang bisa hidup, itu tergantung keberuntungan. Tapi mereka jelas naif. Lidah merah itu berenang terus-menerus, dan panjangnya luar biasa. Segera setelah 3 dewa dan 9 lelaki tua yang berat itu tersebar, mereka semua digulung dengan lidah mereka dan ditarik ke mulut mereka satu demi satu, dan tidak ada suara. Serangga hitam terus mengejar Luming. Dengan cara ini, pekerja Ye Chu bersembunyi di depan balapan, Luming di belakang, lebih di belakang, adalah serangga hitam. Kecepatan serangga hitam sangat cepat, lebih cepat dari Luming, dan terus mendekati jarak sebelum Luming. Namun, setiap kali jarak antara kedua sisi menyempit, Luming akan menggunakan teknik bergerak skala besar untuk bergegas maju, dan jarak antara serangga hitam dan serangga hitam akan semakin melebar, tetapi jarak antara kedua sisi akan menjadi lebih dekat. Terkutuk. Ye Chu Gongzang meraung, wajahnya bengkok dan jelek. Luming menempel padanya dan mengarahkan serangga hitam itu padanya. Dia pantas mati. Dia ingin berhenti dan mencabik-cabik Luming. Tentu saja, itu hanya pemikirannya. Dia tidak akan pernah berani berhenti. Kekuatan serangga hitam itu bukanlah yang bisa dia tangani. Setelah terjerat, hanya ada satu cara untuk mati. Dengan cara ini, ketiga belah pihak akan segera sampai ke tepi benua.
Pada saat ini, serangga hitam lebih dekat ke Luming, mata merahnya terus memancarkan cahaya yang tajam, seolah-olah akan memuntahkan potongan daging merah untuk menyerang kapan saja. Wah! Luming mengguncang senjata Ares. Sebuah tombak meledak dan menusuk serangga hitam itu. Serangga hitam tidak mengelak, membiarkan senjatanya menusuk tubuh. Kong! Terdengar suara emas dan besi saling memukul. Tidak ada percikan api di permukaan kulit serangga hitam itu. Benar saja, pertahanannya tidak normal. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dia mengira pertahanan serangga hitam benar-benar mengerikan. Sebelum mulut memuntahkan daging, Ye Chu Gongchang semua dipotong terus-menerus, lalu pertahanan tubuhnya benar-benar lebih dari daging merah. Bahkan jika dia menggunakan tombak Ares untuk menusuk, seringkali dia tidak bisa menyingkirkannya. Lagi pula, kekuatan senjata yang sebenarnya hilang. Bagaimana aku bisa kabur? Mungkin terbang keluar dari daratan, terbang ke ruang hampa, serangga hitam terkutuk ini tidak akan mengejarnya. Luming berpikir. Kami akan terbang menjauh dari daratan. Apakah itu baik atau buruk, kita perlu tahu. Saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Jauh di atas daratan, ada sungai yang menyala dengan cahaya, tetapi pada saat ini, ada sesuatu yang menghalangi langit di atas daratan. Kemudian, nafas yang mengerikan memenuhi udara antara langit dan bumi. 4553. Seluruh langit dan bumi tampaknya tertutup. Dalam kekosongan di atas, bayangan besar dilemparkan. Nafas teror tidak ada bandingannya, dan menembus antara langit dan bumi. Di bawah tekanan nafas ini, tubuh Luming dan Kamucu bergetar untuk beberapa saat, dan hawa dingin memenuhi langit dari hatinya. Teror besar. Bukan hanya Luming dan Ye Chu Gongchang, tetapi serangga hitam itu benar-benar kaku. Alih-alih mengejar Luming, dia terus gemetar dan terlihat sangat ketakutan. Luming dan Kamucu Gongchang melihat ke atas, dan pupil mata mereka berkontraksi dengan tajam, memperlihatkan warna yang luar biasa. Di atas, seekor binatang raksasa, tergantung di udara. Saat ini, seekor binatang aneh, dengan tubuh singa berkepala harimau, tetapi memiliki sepasang sayap terbuka, menghalangi langit. Dia juga memiliki sepasang cakar yang tajam, seperti cakar elang. Binatang raksasa ini, besar, seperti meteorit kecil. Ini adalah binatang dari kehampaan. Luming punya ide di benaknya, dan mulutnya pahit. Nasib buruk, nasib buruk. Fei Huang memberinya slip giok, yang mencatat beberapa hal tentang reruntuhan alam semesta secara rinci. Di antaranya, terekam sejenis kehidupan binatang raksasa yang hampa. Menurut hukum, aturan reruntuhan alam semesta kacau. Kecuali semua jenis serangga, tidak mungkin membiarkan makhluk lain. Baru beberapa dekade terakhir dari tahun-tahun bintang, aturan reruntuhan alam semesta menjadi jauh lebih teratur, beberapa kelompok orang lahir. Namun, raksasa kehampaan tidak muncul dalam beberapa dekade terakhir tahun bintang, tetapi telah ada sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu bagaimana monster kehampaan muncul. Mereka hanya tahu bahwa sejak reruntuhan alam semesta, telah ada monster di kehampaan. Mereka sangat besar, bahkan lebih besar dari bintang, dan lebih kecil dari gunung. Mereka berkeliaran di antara reruntuhan alam semesta, memakan berbagai mineral atau serangga dari reruntuhan alam semesta. Beberapa monster void yang mengerikan bahkan dapat menelan benua besar. Dan yang muncul sekarang pasti raksasa virtual. Meskipun ukurannya tidak sebesar planet ini, Luming berspekulasi bahwa kemungkinan besar ini hanya raksasa virtual muda dan belum dewasa. Namun, menurut catatan Fei Huang, raksasa virtual itu sangat langka, jarang ditemui di reruntuhan alam semesta yang luas. Sebagian besar dari kita, yang telah menjelajahi reruntuhan alam semesta seumur hidup, belum pernah bertemu dengan raksasa kehampaan. Fei Huang telah menjelajahi reruntuhan alam semesta selama puluhan tahun bintang, hanya untuk bertemu 2 kali. Oleh karena itu, ketika Fei Huang mengatakan krisis reruntuhan alam semesta, dia tidak secara khusus menyebutkannya, tetapi biarkan Luming melihat informasinya. Jelas, Fei Huang tidak berpikir bahwa keberuntungan Luming akan begitu baik. Begitu dia memasuki reruntuhan alam semesta, dia akan bertemu dengan binatang raksasa di kehampaan. Fakta telah membuktikan bahwa keberuntungan Luming begitu baik. Wah! Tinggi di langit, binatang raksasa kehampaan itu menukik ke bawah, dan dengan kekuatan dahsyat, menyerang serangga hitam itu. Cacing hitam tidak mau melawan, dan membuka mulutnya. Strip merah itu terbang keluar dan menusuk mata binatang buas itu seperti tombak. Hewan raksasa di kehampaan tidak mengelak. Strip merah ditusuk pada masker mata. Saat disentuh, strip merah itu dipantulkan kembali. Namun, tidak ada yang salah dengan penutup mata dari Void Beast. Sarang. Luming menarik napas dingin. Masker mata benar-benar merupakan pertahanan paling lembut dan terlemah dari makhluk hidup manapun.
Namun, serangga hitam tidak dapat menembus pertahanan terlemah dari raksasa hampa. Mengerikan. Melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, Luming meningkatkan kecepatannya menjadi ekstrim dan bergegas maju. Ye Chu Gongzhang juga sama, bergegas ke arah lain. Cacing hitam tidak bisa mereka tangani, apalagi, adalah raksasa virtual. Jika kamu tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kamu akan mati. Pada saat ini, raksasa kehampaan terus menyelam ke bawah, dengan mulut besar dan bulungan lidah di mulutnya, ia menggulung cacing hitam sepanjang 100 meter dan menelannya di mulutnya. Dengan cara yang sama, serangga hitam melahap banyak Tianren, tetapi akhirnya menjadi jatah raksasa kehampaan. Huhu. Setelah menelan serangga hitam, binatang buas yang kosong itu mengunyahnya, menunjukkan ekspresi senang. Alih-alih mengejar Luming dan Kamu Chu Gongzhang, binatang kosong itu memindai daratan. Tiba-tiba, sayap binatang buas yang kosong itu membubung ke langit, dan amarah menyapu segala arah. Pohon batu kuno di daratan digulung dan diubah menjadi abu. Kemudian, Void Behemoth menukik ke bagian tanah, dan cakar mencengkeramnya langsung ke tanah. Ledakan. Tanah meledak menjadi raungan yang menggelegar dan terus meledak. Cakar binatang raksasa yang hampa langsung mencengkeram ke dalaman bumi. Saat cakar keluar, cakarnya telah menangkap serangga hitam. Serangga hitam ini beberapa kali lebih panjang dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tapi serangga hitam, di tangan binatang buas, tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Itu dilemparkan ke mulut dan dimakan dalam beberapa saat. Setelah memakan serangga hitam itu, raksasa hampa itu terus mencarinya. Setelah beberapa saat, dia menemukan serangga hitam sepanjang ratusan meter dan memakannya. Setelah itu, troll yang kosong tidak pernah menemukan bak hitam. Mengaum. Bak hitam tidak ditemukan. Void di situ tampak sangat marah dan meraung terus-menerus. Seluruh benua bergetar. Kemudian, ia melihat ke arah pelarian Luming dan Kamu Chu Gongzhang. Kemudian, dengan suara gemuruh, sayapnya terkoyak. Tubuh besar itu membubung ke langit dan mengejar Ye Chu Gongzhang ke arah pelarian. Ketika binatang kosong itu menangkap serangga hitam, Luming dan Ye Chu Gongzhang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mereka sudah melarikan diri dari daratan dan memasuki kehampaan. Apalagi setelah beberapa saat, mereka telah melarikan diri jauh. Ye Chu Gongzhang merasa lega, dan akhirnya mengira itu aman. Tapi tiba-tiba, teriakan panjang datang dari belakang, yang hampir membuat Ye Chu ketakutan sampai mati. Tidak, itu datang. Ye Chu Gongzhang meraung ketakutan, dan tubuhnya terbakar dengan kekuatan surga. Dia menaikkan kecepatan ke level tertinggi dalam sejarah. Namun, kecepatan binatang buas itu terlalu cepat, dan dengan cepat memperpendek jarak antara Ye Chu dan Gongzhang. Tidak. Ye Chu Gongzhang meraung dan lari menyelamatkan diri. Dia ingin bergegas ke Luming, dan sebelum belajar dari Luming, dia memimpin binatang kosong itu ke Luming, tetapi dia sedih mengetahui bahwa dia dan Luming telah melarikan diri ke arah yang sama sekali berbeda. Sekarang dia telah terbang begitu lama, aku tidak tahu seberapa jauh jarak antara mereka. Kamu tidak bisa memimpin masa lalu. Mengaum. Binatang raksasa itu meraung, sayapnya bergerak, dan tubuh besar itu menembus kehampaan. Itu terlalu cepat, dan jarak antara Ye Chu Gongzhang dan Kamu Chu Gongzhang semakin dekat. Tak lama kemudian, jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa ribu mil. Jarak ini, untuk binatang kosong, akan tiba dalam sekejap mata. Tidak, aku tidak mau. Ye Chu Gongzhang meraung putus asa, lalu ditelan oleh hewan raksasa di kehampaan. Setelah menelan Ye Chu Gongzhang, binatang kosong itu melihat ke arah pelarian Luming. 4554. Di ruang ketiadaan yang jauh, tubuh Luming tiba-tiba menegang dan rambutnya berdiri di atas kepalanya, yang merupakan respons naluriah terhadap bahaya. Meskipun Luming terbang dengan seluruh kekuatannya karena jaraknya, dia tidak melihat Ye Chu Gongzhang terbunuh, tetapi dia juga bisa menebak bahwa monster kosong itu akan datang. Dia bisa mendengar raungan binatang buas, mengguncang seluruh kehampaan. Selama itu mengandung kekuatan ilahi atau kekuatan lain, kecepatan transmisi suara bukanlah kecepatan suara biasa. Ini miliaran kali lebih cepat dari kecepatan suara biasa, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Di dunia praktisi, semuanya tidak bisa dilihat dengan akal sehat. Dan teriakan terakhir Kamu Chu Gongzhang yang tidak mau, yang juga didengar Luming. Oleh karena itu, Luming menyimpulkan bahwa binatang buas itu mengejar dan membunuh Ye Chu Gongzhang. Lalu, dia yang berikutnya. Krisis yang dia rasakan, tentu saja, berasal dari binatang buas. Cepat. Luming akan melaju ke puncak, seluruh orang itu seperti aurora, menembus kehampaan. Namun, kecepatan monster kosong itu masih jauh di atas Luming. Setelah beberapa saat, Luming mendengar raungan mengerikan dari belakang. Beast of the Void, kejar.
Migrasi hebat. Luming melakukan gerakan hebat, merobek kekosongan. Dalam sekejap, dia muncul jauh di depan. Tapi itu tidak berguna. Meski skill Grid Move digunakan dengan cepat, ia bisa bergerak sendiri ke jarak jauh secara langsung, tapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan monster di kehampaan. Jarak bergerak selalu dalam jangkauan pandangan raksasa hampa. Binatang kosong itu terus mengepakkan sayapnya dan menyusulnya. Luming membuka jarak dengan teknik gerakan hebat, dan dengan cepat ditarik mendekat. Luming hanya bisa terus menggunakan jurus hebat, merobek kekosongan. Luming terus melakukan teknik gerakan hebat, tetapi masih tidak membuka jarak antara kedua sisi. Sebaliknya, dia dan binatang kosong itu semakin dekat dan dekat. Wajah Luming menjadi pucat setelah lebih dari 10 operasi relokasi skala besar berturut-turut. Sangat melelahkan untuk menggunakan teknik gerakan hebat dengan seluruh kekuatannya. Jika kita terus seperti ini, Luming tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, ada sebuah benua di depan kita. Tampaknya tidak ada kehidupan di benua ini, dan luasnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Migrasi hebat. Luming meraung. Kali ini, dia tidak ingin pindah sendiri. Kekuatan jurus ini jatuh di benua kecil itu. Ledakan. Benua kecil itu bergetar hebat, lalu tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Saat muncul kembali, ia langsung muncul di depan raksasa virtual dan menabrak raksasa kehampaan. Ini adalah efek magis lain dari pergeseran besar, yang tidak hanya dapat bergerak sendiri, tetapi juga menggerakkan benda lain untuk menyerang. Di alam semesta, bintang bisa dipindahkan ke musuh. Ini bukan benua yang dipadatkan Luming dengan gaya gurun. Itu adalah benua nyata dengan bobot tak terbatas, sebanding dengan lusinan planet. Jika Luming tidak menembus alam dewa, itu tidak akan mungkin terjadi. Hanya dengan budidaya alam ilahi Luming saat ini dia dapat mengelolanya. Mengaum. Binatang kosong mengaum, mencakar berturut-turut, dan mencengkeram daratan. Ledakan. Daratan meraung, dan retakan muncul di atasnya, lalu meledak. Namun, meskipun daratan gagal memblokir monster virtual, itu juga sedikit menunda kecepatan monster virtual dan memperlambatnya sedikit. Mengambil kesempatan ini, Luming terbang jauh. Mengaum. Binatang buas dari kehampaan itu tampak sangat marah dan meraung ketakutan. Di mulutnya, lingkaran riak keluar dan menghancurkan tanah menjadi debu. Luming berkeringat dingin. Itu terlalu kuat. Binatang buas di kehampaan itu terlalu kuat. Ini benar-benar sebanding dengan keberadaan negara aslinya. Dia jauh dari satu sama lain, sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Jika dia lebih dekat dengan pihak lain, dia bisa dihancurkan oleh gerakan apapun dari pihak lain. Luming terus menggunakan teknik gerakan hebat dan bergerak maju dengan liar. Di belakang, monster kosong mengaum dan terus mengejar Luming. Kecepatan binatang buas itu terlalu cepat, dan jarak yang sulit dibuka oleh Luming segera semakin dekat. Akhirnya, ketika Luming melihat sebidang kecil pecahan tanah, dia sekali lagi menggunakan teknik gerakan besar untuk memindahkan benua kecil ke binatang buas yang kosong. Luming mengambil kesempatan untuk terbang, sehingga kedua belah pihak membuka sedikit jarak. Namun, wajah Luming menjadi pucat. Itu adalah pemborosan kekuatan yang besar untuk memindahkan potongan-potongan daratan dengan migrasi yang hebat. Selain konsumsi sebelumnya, tenaga Luming hampir habis. Tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, itu akan ditangkap. Coba peti mati tembaga. Luming mengeluarkan peti mati tembaga dan mendorongnya dengan keras. Namun, tutup peti mati tembaga itu masih ada. Sarang. Luming benar-benar ingin mengutuk. Saat itu, di tanah leluhur para elf, peti mati tembaga tidak bisa dibuka. Kini sudah lebih dari 10 tahun berlalu, peti mati tembaga itu masih belum bisa dibuka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan peti mati tembaga? Jika kamu tidak bisa membukanya, itu sia-sia. Luming mendorong peti mati itu beberapa kali, tetapi masih tidak bisa membuka peti mati tembaga itu. Dia harus menyerah dan menyimpannya dan terus terbang. Itu. Luming, yang sedang terbang, tiba-tiba terkejut di dalam hatinya dan menatap dengan heran. Karena di depan kosong, ada raksasa. Tentu saja, ini bukan raksasa kedua yang kosong, itu adalah kapal. Sebuah kapal perang, terlihat sangat tua. Ada tanda pedang dan pedang di atasnya. Itu terlihat lusuh. Apalagi ada kabut hitam di kapal yang terlihat suram dan mengerikan. Tidak ada seorang pun di kapal. Tidak, tepatnya, ada tulang putih duduk di geladak haluan. Di ruang hampa reruntuhan alam semesta, sebuah kapal perang aneh benar-benar muncul, yang merupakan pemandangan yang aneh. Kapal perang itu sangat besar, seperti planet kecil, datang ke arah mereka. Secara naluriah, bulu-bulu di tubuh Luming berdiri. Ini adalah reaksi dari merasakan bahaya. Kapal perang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Mengaum. Di belakang,
Binatang kosong itu juga meraung, tetapi kecepatannya sedikit melambat, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ledakan. Kekosongan bergetar, dan kapal bergegas menuju daratan. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah, dan dia dengan cepat melakukan gerakan hebat. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempat asalnya dan muncul di arah lain dari kehampaan. Kapal perang tua itu melesat melewati tempat Luming baru saja berdiri, dan terus bergerak maju menuju binatang buas yang kosong itu. Mengaum. Binatang buas itu meraung, matanya berkilat karena kekerasan, dan sayapnya bergerak, dan dia bergegas menuju kapal perang. 4555. Tidak ada kata takut di benak para monster yang berkeliaran di reruntuhan alam semesta. Sekarang, kapal perang tua itu justru berani menyerbu ke arahnya. Dengan sifat tirani dari binatang virtual, ia langsung meledak. Namun, Luming mau tidak mau bergegas ke kapal perang tua itu untuk mencabik-cabiknya. Void Beast meraung, ditutupi dengan energi misterius, dan cakarnya bersinar, menangkap kapal perang tua itu. Ledakan. Kedua benda besar itu bertabrakan dengan keras, dan seluruh kehampaan bergetar. Riak hitam keluar ke segala arah. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah. Riak hitam itu seperti kabut hitam di kapal perang tua. Itu memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Luming tidak berani terkena dampaknya. Dia menggunakan teknik gerakan besar dan menjauh menuju kejauhan. Namun, begitu Luming pindah, riak hitam itu tiba. Dampak dari kekosongan bergetar dengan liar. Luming pindah ke setengah dan langsung dilarikan keluar. Tubuhnya seperti meteor, terbang menuju kejauhan. Engah. Luming batuk darah. Riak hitam barusan mengganggu gerakan hebat itu dan membuatnya menderita kerusakan parah. Tubuhnya rusak dan bobrok, dan ada lubang dan lubang di tubuhnya. Darah mengalir melalui tubuhnya. Banyak tulang yang patah. Sangat mengerikan untuk dilihat. Yang membuat Luming sangat marah adalah kabut hitam. Sebab, kabut hitam semacam itu telah menembus ke dalam tubuhnya, dan menembus ke setiap sel tubuhnya, seolah-olah merusak tubuhnya. Di kejauhan, tabrakan antara dua raksasa itu ternyata adalah arah angin dari raksasa virtual itu. Setelah tabrakan yang mengguncang bumi, tubuh besar raksasa virtual itu mundur ke belakang dan meluncur mundur ratusan juta mil. Kapal perang tua, bagaimanapun, mundur sedikit. Mengaum. Void Beast sepertinya merasa bahwa Yang Mulia telah diprovokasi, dan membuat raungan yang mengerikan. Energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Mulutnya terbuka dan pilar cahaya melintas ke arah kapal perang tua itu. Dia sendiri juga bergegas menuju kapal perang tua itu. Kapal perang tua yang masih dipenuhi kabut hitam, bergegas menuju binatang buas yang kosong itu. Dan tulang putih di depan kapal perang itu tidak bergerak, seolah-olah itu hanya tulang putih biasa. Pergi. Melihat binatang raksasa yang kosong itu bergegas ke kapal perang lagi, Luming tidak berani menunda, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan melarikan diri dengan putus asa. Pertarungan dewa, manusia menderita. Bahkan jika itu gempa susulan, Luming tidak tahan. Sebelumnya, jarak antara satu sama lain sudah cukup jauh. Luming terpukul keras. Jika dia berada dalam jarak dekat, dia benar-benar ingin ditakuti. Bahkan tabu itu tidak berguna. Bentuk tubuh Luming, dalam sekejap, dan di belakang, ada gemuruh yang mengguncang bumi, penuh kekuatan, gelombang hitam, menyapu segala arah. Untungnya, kali ini Luming cukup jauh dari dampaknya. Namun, Luming tidak berani tinggal sama sekali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Binatang kosong, dan kapal perang tua dengan tergesa-gesa berangkat. Jika raksasa hampa meninggalkan kapal perang tua untuk mengejarnya, dia benar-benar ingin menghabisi. Bagaimana kita bisa lolos dari kesempatan seperti itu? Luming memanfaatkan sepenuhnya kekuatan yang tersisa dan mengubahnya menjadi pelangi, terbang dengan cepat. Puff. Selama penerbangan, Luming memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya pucat. Kabut itu merusakku. Luming bergumam dan wajahnya sangat serius. Dia telah mencoba menggunakan kekuatan tabu untuk menghaluskan kabut itu, tapi tidak ada gunanya. Kabut hitam semacam itu, bahkan kekuatan tabu sulit untuk disempurnakan. Luming mencoba beberapa kali, tetapi tidak ada efeknya. Kabut hitam masih mengikis tubuhnya sepanjang waktu, membuat lukanya tidak hanya tidak membaik, tetapi juga semakin parah. Kita harus menemukan tempat yang aman dan tenang untuk menyembuhkan lukanya. Kabut hitamnya sangat aneh, itu semacam energi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wajah Luming sangat bermartabat. Kabut hitam semacam ini sebenarnya juga merupakan sejenis energi, tetapi jenis energi ini, yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya, sangat aneh dan menakutkan. Sekarang dia terbang dengan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari hidupnya. Dia tidak bisa melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki. Dia harus menemukan tempat yang tenang dan aman dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki. Kalau tidak,
aku tidak tahu apa konsekuensinya. Dengan cara ini, Lu Mingqiang menahan rasa sakit akibat cedera tersebut dan terus terbang. Untungnya, raksasa kampaan itu belum terbang, jadi, 1 hari telah berlalu. Hari ini, kabut hitam semacam itu masih merusak tubuh Lu Ming dan setiap selnya. Cedera Lu Ming semakin serius. Dia telah kehilangan seluruh lingkaran kulit dan tulang. Napasnya sangat lemah. Sekarang, Lu Ming bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kaisar dewa. Benua. Saat itu, mata Lu Ming berbinar. Di depan kami, ada benua besar. Luas benua ini jelas lebih besar dari benua manapun yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Karena dari jauh, mereka tertahan di kehampaan, dan tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Tidak tahu seberapa jauh di atas benua ini, ada sungai api yang mengalir, yang menerangi benua. Tanpa ragu, Lu Ming menabrak benua dan mendarat di tepi benua. Ada tumbuhan. Mata Lu Ming berkilat. Di benua ini, ada tumbuhan. Meski hanya berada di pinggir benua, namun masih dipenuhi gunung dan pepohonan purba. Lu Ming mendarat di jurang yang sangat besar. Kesadaran spiritualnya menyapu sekelilingnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia duduk bersila dan menggunakan keahliannya untuk menghaluskan kabut hitam. Tubuh Lu Ming bersinar, dan setiap sel bergetar. Kekuatan tabu di setiap sel pecah secara menyeluruh, mencoba menyaring kabut yang menyerang sel. Tapi setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti, wajahnya sangat muram. Masih tidak. Dia memobilisasi kekuatan tabu di setiap sel, tapi dia tetap tidak bisa. Pada awalnya, dia diserang oleh kekuatan terlarang di baju besi tentara surgawi dan menembus ke setiap sel. Dia dengan mudah disempurnakan oleh kekuatan tabunya. Tapi sekarang, kabut hitam semacam ini, sebenarnya tidak bisa, kekuatan tabu, tidak bisa disempurnakan. Kekuatan aneh macam apa ini? Itu tidak bisa disempurnakan bahkan dengan tabu. Apakah itu semacam kekuatan mengerikan di era terakhir? Wajah Lu Ming suram. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah beristirahat sebentar, dia terus mengoperasikan pemurnian kekuatan tabu setelah menelan banyak pil ajaib. Tapi hasilnya sama. Tidak ada pemurnian, tidak ada pemurnian. Sebaliknya, kabut hitam masih menggerogoti tubuhnya, membuat tubuhnya semakin terluka parah. Sekarang, citranya sangat mengerikan, dan ada banyak luka dan robekan di sekujur tubuhnya, seperti sari daging dan darah. Napasnya sangat lemah, seolah pukulan acak akan menghancurkannya. Lu Ming, kamu tidak akan menutup telepon begitu saja. Jangan, jangan. Bola berubah menjadi bola bundar dan menggelinding di sekitar Lu Ming dengan sangat cemas. 4556. Jangan khawatir tentang bola. Aku telah mengalami banyak krisis selama ini. Tidak mudah menginginkan hidup aku dalam kabut gelap ini. Kamu melindungi Dharma untukku di ujung tanduk, dan aku akan terus menyempurnakannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu berkonsentrasi pada penyembuhan, di tepi, berikan padaku. Fairway. Lu Ming mengangguk dan terus mengoperasikan pemurnian kekuatan tabu. Kali ini, Lu Ming memiliki puluhan ribu sel yang bersinar seperti bintang. Di antara puluhan ribu sel ini, semuanya adalah sel dengan rune rahasia. Puluhan ribu sel dihubungkan bersama oleh seutas benang sutra, membentuk sebuah pintu. Di tengah pintu, jalan lumpur kuning muncul, menuju kegelapan yang tidak diketahui. Di jalan lumpur kuning, ada genangan darah. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Lu Ming berlatih jalan lumpur kuning, namun darah di pantai ini masih menyilaukan, seolah baru saja ditaburkan. Ini adalah gerbang Lu Ming ke Laut Kosmik. Pada saat ini, di depan jalan Huangni, sebuah daya tarik tiba-tiba muncul, yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Di tubuhnya, kabut hitam cenderung terserap. Kabut hitam semacam itu, sepertinya tidak mau tersedot di masa lalu. Perjuangan gila, tiba-tiba, tubuh Lu Ming naik turun, dalam kasus jarum yang tak terhitung jumlahnya pada umumnya, tak tertahankan. Orang biasa, dalam menghadapi rasa sakit ini, sama sekali tidak tahan. Namun, Lu Ming telah menanggung semua jenis rasa sakit di sepanjang jalan. Lu Ming menggigit giginya dan menolaknya. Lanjutkan. Lu Ming meraung dengan seluruh kekuatannya. Puluhan ribu sel bersinar cemerlang, dan pintu yang terbentuk juga sangat menyilaukan. Di pintu, daya tarik menjadi lebih kuat. Ada kekuatan yang kuat untuk menarik kabut hitam dari selnya. Akhirnya, jejak kabut hitam tersedot di masa lalu dan menggantung di atas jalan lumpur kuning. Lu Ming sangat gembira. Meskipun hanya menyerap jejak, jaraknya akan sepenuhnya menghilangkan kabut hitam di tubuhnya, jalan masih panjang. Tapi itu pertanda baik. Selama kamu bisa menyerap kabut hitam, masih ada harapan. Ini akan memakan waktu lebih lama. Lu Ming terus mengoperasikan pintu untuk menyerap kabut hitam.
Setelah beberapa saat, ada jejak kabut hitam yang terserap di masa lalu, di jalan lumpur kuning di atas, dengan gumpalan sebelumnya menyatu. Luming tampaknya santai. Ini mungkin ilusi. Lagi pula, itu hanya menyerap 2 benang, kurang dari 1/10 dari jumlah total kabut hitam di tubuhnya. Ayo, ayo. Luming bekerja keras di pintu untuk menyerap kabut hitam. Sehari berlalu. Setelah kerja keras seharian, dia menyerap sekitar 1% kabut hitam di tubuhnya. Terserap 1%, dia benar-benar merasa sedikit rileks, napasnya juga sedikit kuat, kulitnya, kilau cahaya yang berkedip-kedip. Dengan cara ini, hanya butuh 100 hari bagi Luming untuk menyingkirkan semua kabut hitam. Pasir. Tepat pada saat ini, suara gemerisik terdengar di sekitar ngarai, yang membuat wajah Luming berubah. Dan bola, juga segera meningkatkan kewaspadaan, tubuh bulat, menonjol beberapa bagian, membentuk beberapa pedang, mata memindai sekeliling. Gemerisik. Suara gemerisik semakin dekat dan dekat. Akhirnya, Luming melihat apa yang mendekat. Ini bak. Jenis serangga ini, seluruh tubuhnya berwarna gelap, seperti kelabang, masing-masing memiliki terong yang tebal. Di sekeliling ngarai, ada yang padat, sekilas aku tidak tahu berapa banyak. Serangga seperti kelabang ini, setelah melihat Luming, menembak tubuh mereka seperti kilat hitam, dan bergegas menuju Luming. Membunuh. Saat bola diminum, tubuh bulat itu melesat keluar dan pedang dilambaikan. Tiba-tiba, ratusan lampu pedang yang cemerlang meledak dan menebas serangga. Kong, kong, kong. Pedang itu menghantam cacing seolah-olah telah dipukul pada logam. Ratusan serangga dipotong dan terbang keluar. Mereka semua dipotong menjadi 2. Tapi yang mengerikan adalah serangga yang telah dipotong menjadi 2 ini tidak mati. Mereka terus memutar tubuh mereka dan bergegas ke Luming dan bola. Seekor cacing, dipotong menjadi 2, berubah menjadi 2. Bukannya bertambah, jumlahnya justru berkurang. Brengsek. Bola memberi minuman keras dan tidak lagi menyerang dengan cahaya pisau. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan berubah menjadi cermin. Pada awalnya, bola melahap beberapa prajurit sihir tingkat sumber yang rusak. Salah satunya adalah cermin pecah, yang hampir sama dengan bola sekarang. Cermin itu bersinar, dan seberkas cahaya besar dipancarkan darinya, menyelimuti lusinan serangga. Sinar cahaya ini memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Serangga-serangga itu terkena sinar itu, langsung meledak, berubah menjadi abu dan menghilang. Tapi terlalu banyak serangga di sekitarnya. Padat, tidak tahu berapa banyak, terus-menerus bergegas ke Luming dan bola. Meski bola berusaha melawan, tapi tetap tidak bisa menghalangi semua serangga. Sebagian bola berhasil menembus pertahanan bola dan dilarikan ke Luming. Luming, hati-hati. Minumlah bolanya. Dalam sekejap, serangga itu sudah berada di dekat Luming. Pergilah. Luming minum dengan dingin. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke segala arah. Serangga-serangga itu, yang langsung hanyut, menghancurkan serangga lain. Itu tidak terlalu agresif. Luming berpikir. Dia menemukan bahwa serangan serangga semacam ini tidak kuat, paling banyak, itu setara dengan kekuatan serangan keadaan roh virtual. Jika Luming berada di masa jayanya, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan serangga ini menyerang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kondisi Luming saat ini terlalu buruk, kekuatannya tidak 100, khususnya, ada banyak luka di tubuhnya yang tidak sembuh. Jika diserang oleh begitu banyak serangga, itu juga akan berdampak besar. Meski kekuatan serangan serangga jenis ini tidak kuat, namun kemampuan bertahannya luar biasa. Meskipun kekuatan Luming tidak 100, gelombang kejut yang baru saja dikirim setidaknya setara dengan kekuatan serangan kerajaan dewa. Serangga ini belum dimusnahkan, tetapi baru saja dicuci. Kekuatan serangannya sangat lemah, pertahanannya sangat kuat, serangga di reruntuhan alam semesta benar-benar aneh. Serangga menggeliat dan bergegas ke Luming. Luming mengirimkan gelombang kejut lain, yang menghempaskan serangga. Namun, serangga ini masih tidak ada hubungannya, dan terus bergegas ke Luming. Luming mengerutkan kening. Meski kekuatan serangan serangga ini tidak kuat, namun tetap berdampak besar padanya. Sekarang dia perlu menggunakan keahliannya untuk menghilangkan kabut hitam, tetapi dengan gangguan serangga ini, dia tidak dapat menghilangkan kabut hitam dengan sepenuh hati. Kabut hitam itu, bagaimanapun, membuatnya terkorosi sepanjang waktu. Semakin lama waktu berlalu, semakin buruk baginya. Dengan sisa tenaganya, ia tidak cukup untuk memusnahkan serangga tersebut. Bola bisa dihancurkan, tapi terlalu banyak serangga. Bola tidak bisa dibunuh oleh satu orang. Ledakan. Saat serangga mendekat, Luming mengeluarkan kekuatan dan meledakkannya. 4557. Dengan cara ini, Luming menembak puluhan kali berturut-turut,
menangkis puluhan gelombang serangan serangga, tetapi dengan cara ini, kabut hitam mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik, membuat wajahnya pucat dan napasnya lemah. Saat ini, bola tersebut telah membunuh setidaknya puluhan ribu serangga. Namun, serangga di segala arah masih tak ada habisnya. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang terus-menerus bergegas ke Luming dan bola-bola. Tidak mungkin untuk membunuh mereka. Kamu harus keluar dari sini, Bolt. Lindungi aku. Luming melawan Fairway. Jangan khawatir. Berikan padaku. Aku akan membunuhmu. Bola mengaum, bergegas ke sisi Luming, terbang ke Luming, ingin berubah menjadi baju besi untuk menutupi Luming, lalu bergegas keluar. Saat itu, mata Luming bergerak dan melihat ke suatu arah. Sebab, ke arah itu ada asap tebal, ke arah sini menyebar. Dan arah itu, atau di atas angin, dengan bantuan angin, asap tebal bergulung, akan menutupi daerah ini. Di mana asap lewat, serangga tampak sangat ketakutan, mundur satu demi satu, dan beberapa berbalik dan lari. Begitu mata Luming berbinar, terlihat jelas bahwa asap dapat mengendalikan serangga. Asap tumbuh dan seluruh lembah tertutup asap. Asap jenis ini tidak berpengaruh pada Luming dan bola, tetapi memiliki efek pencegah yang besar pada serangga semacam itu. Serangga yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemanapun asapnya lewat. Setelah beberapa saat, tidak ada serangga yang tersisa. Kesadaran spiritual Luming Ling dikirim keluar. Seperti yang diharapkan, tidak ada serangga yang ditemukan di daerah sekitarnya. Luming tidak segera pergi. Dia sedang menunggu. Asap, bukan tanpa alasan, harus disengaja. Siapa ini? Atau makhluk apa itu? Di tanah aneh reruntuhan alam semesta, akan ada beberapa makhluk yang menyelamatkannya. Aneh. Luming melihat ke arah itu. Dalam asap tebal, dia melihat sosok datang ke sisi ini. Rakyat. Hati Luming kaget, sosok yang berlari kencang itu, tipe orang dewasa yang tak terduga. Apakah itu surga dan manusia? Tapi bagaimana orang Tianren bisa menyelamatkannya? Dia tidak menggunakan imitasi model besar sekarang untuk mengubah nafas dan penampilannya. Jika dia melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Apakah orang yang menghancurkan tentara surga? Itu juga mungkin. Meski kawasan ini baru dikembangkan dan ditempati oleh para ahli Tiangong, Fei Wang mengatakan bahwa ada juga beberapa orang yang memberanikan diri untuk berwisata ke sini. Tidak mengherankan jika mereka benar-benar bertemu dengan orang-orang Tianjun. Segera, sosok itu mendekat, dan garis besarnya menjadi semakin jelas. Itu adalah seorang remaja yang terlihat berusia 16 atau 17 tahun. Dia masih kekanak-kanakan. Dia melihat sekeliling dan berlari ke Luming. Ini benar-benar teran. Apa yang terjadi? Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, kamu tidak dapat mencapai tingkat dewa. Melihat pemuda ini, Luming bingung. Dia bisa merasakan bahwa remaja ini adalah ras manusia. Tetapi kultivasinya terlalu rendah, bahkan keadaan Tuhan tidak tercapai, hanya kultivasi kerajaan surga. Itu luar biasa. Ini adalah reruntuhan alam semesta. Bagaimana mungkin teran yang tidak bisa mencapai alam Tuhan muncul di sini? Apakah pihak lain sebenarnya adalah monster tua yang mengerikan, yang sengaja menyembunyikan kultivasi? Namun, penanaman penyembunyian tidak boleh disembunyikan di alam kaisar surga. Ini benar-benar terlalu rendah. Tidak normal bagi orang untuk melihatnya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka parah? Apakah itu penting? Anak laki-laki itu datang dan bertanya. Luming sedikit mengernyit. Di bawah persepsi yang begitu dekat, dia masih tidak bisa melihat tanda-tanda kultivasi tersembunyi di masa mudanya. Seolah-olah kultivasinya benar-benar hanya alam surga. Itu luar biasa. Aku baik-baik saja. Apakah kamu yang menaruh asap itu? Luming bertanya. Ya, serangga Baiji takut dengan asap bunga fuksian yang terbakar. Begitu mencium bau asap, ia akan lari. Aku baru saja melihat kamu dikepung oleh sejumlah besar serangga Baiji. Aku baru saja membawa beberapa bunga fuksian di dekat aku. Sisi, jadi aku langsung menyalakannya. Untungnya, aku mengusir serangga Baiji. Terima kasih Tuhan. Anak laki-laki itu menjelaskan. Luming dengan hati-hati mengamati, dari penampilannya, orang ini benar-benar tidak terlihat seperti monster tua yang bersembunyi dan berpura-pura. Adik laki-laki, terima kasih atas bantuanmu barusan. Luming memeluk tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, kakak, aku kebetulan lewat sini. Sejak kita bertemu, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa saling membantu. Kita akan pergi begitu asap bunga fuksian berakhir, dan 100 simpul serangga akan kembali lagi. Itu akan menyusahkan. Jalan pemuda. Yah, ayo pergi dulu. Luming mengangguk dan berencana untuk pergi dari sini. Jelas, itu tidak cocok untuk penyembuhan. Ada serangga di sekitar, dan tidak ada ketenangan pikiran. Pemuda itu memimpin jalan, dan mereka pergi ke utara.
Siapa namamu, adik kecil? Bagaimana bisa ada di sini? Saat dalam perjalanan, Luming bertanya ragu-ragu. Dia menemukan bahwa remaja tidak bisa terbang. Kultivasi Tian Dijing tidak bisa terbang bahkan di bintang hidup alam semesta, apalagi di reruntuhan alam semesta. Nama aku Haizong. Aku di sini karena desa tempat aku tinggal tidak jauh dari sini. Aku sering pergi ke lingkungan sekitar untuk mengumpulkan tumbuhan. Jalan pemuda. Murid Luming tiba-tiba berkontraksi. Dia sangat terkejut. Pemuda itu, yaitu Haizong, tinggal di dekatnya dan desa tempat tinggalnya. Apa artinya semua ini? Ini menunjukkan bahwa Haizong adalah penduduk asli di sini. Reruntuhan alam semesta, ada penduduk asli. Apakah itu keturunan dari orang-orang kuat yang berkeliaran di reruntuhan alam semesta, atau makhluk yang dibiarkan dari benua ini? Menurut Fei Huang, makna kuno dari puluhan tahun bintang terakhir di reruntuhan alam semesta telah menjadi jauh lebih teratur dan stabil, dan telah membiarkan beberapa makhluk dan membentuk kelompok, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Namun, Luming masih merasa luar biasa bahwa reruntuhan alam semesta melahirkan umat manusia. Mungkin, keturunan dari orang-orang kuat yang pernah bepergian ke sini sebelumnya. Luming memutuskan untuk bertele-tele. Bocah itu tidak tenggelam dalam pikirannya. Setelah sindiran Luming, Luming mengetahui banyak rahasia. Kaum muda menyebut diri mereka kebangsaan Yan, yang menyebar ke seluruh benua, membentuk banyak kekuatan, besar dan kecil. Kebangsaan Yan lahir di benua ini. Nenek moyang mereka keluar dari pegunungan leluhur dan berlipat ganda. Sampai sekarang, itu belum diketahui selama bertahun-tahun. Gelombang jantung Luming berfluktuasi dan sulit untuk ditenangkan. Haizong dan klannya yang lain sebenarnya berasal dari benua ini. Mengapa benua ini membiarkan Terans? Dia dengan hati-hati mengamati bahwa Haizong benar-benar ras manusia, yang tidak akan pernah salah, kecuali pihak lain juga melakukan peniruan yang hebat. Luming pasti bertanya-tanya bagaimana dia muncul sebagai seorang Teran. Apakah dengan cara yang sama ras manusia di alam semesta dibiarkan? Sebagian besar ras lain di alam semesta adalah keturunan dewa primitif, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti klan naga, klan iblis, klan darah dan sebagainya. Tentu saja, keluarga Tianren tidak, dan keluarga malaikat tidak. Dikatakan bahwa itu dibuat oleh keluarga Tianren. PS, ketegangan otot Soas, sangat menyakitkan, berbaring di tempat tidur untuk menulis dengan ponsel, kecepatannya terlalu lambat, maaf. 4558. Nyatanya, Luming tidak tahu bagaimana Tianren terbentuk. Kekuatan yang mereka kendalikan sangat berbeda dari ras lain dan berdiri sendiri. Ada satu lagi. Luming tidak tahu bagaimana Terans pertama kali muncul. Dia mengira bahwa Terans, seperti naga dan iblis, berevolusi dari darah dewa primitif. Tapi sekarang, sama sekali tidak. Evolusi Teran tidaklah sederhana. Saat mereka mengobrol, mereka melanjutkan. Selama beberapa jam, sebuah desa muncul di depan mereka. Desa itu tidak besar, dikelilingi oleh kayu yang aneh, dibuat menjadi pagar. Di sekitar pagar, ada beberapa bunga dan tanaman yang aneh. Bunga dan tumbuhan ini, serta pagar kayu, mengeluarkan bau yang khas. Saudara Tianyun, daerah ini tertutup rapat dengan segala jenis serangga, dan pagar kayu serta bau bunga dan tanaman di pinggirnya bisa membuat serangga itu menjauh dan tidak berani mendekatinya. Haizong menjelaskan. Tianyun adalah nama samaran yang digunakan oleh Luming. Bagaimanapun, daerah ini dikembangkan oleh orang-orang Tianren. Mungkin ada Tianren di benua ini. Luming memutuskan untuk menggunakan nama samaran alih-alih nama aslinya, agar tidak menarik perhatian Tianren. Lagi pula, dia sekarang kabut hitam ke dalam tubuh, kekuatan yang lemah, jika pengenalan Tianren, itu akan bermasalah. Dia pernah menggunakan nama samaran ini di dunia Xiaoqian, jadi ketika Haizong menanyakannya, dia menggunakannya dengan santai. Nama samaran ini, tak seorang pun di alam semesta tahu. Saudara Tianyun, apakah tidak ada serangga di sana? Haizong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, Luming sangat berbahaya. Haizong selalu berpikir bahwa Luming dan dia adalah orang yang sama di dunia ini. Itu hanya dari tempat yang jauh. Nyatanya, kultivasi Haizong bahkan tidak bisa terbang. Dia tidak tinggal jauh dari desanya. Dia tidak tahu dunia lain dalam pikirannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dunia adalah segalanya. Secara alami, aku tidak berpikir bahwa Luming sama sekali bukan orang di dunia mereka. Dua orang ke desa, di sekitar nama desa untuk melihat Haizong, mengangguk untuk menyapa. Jangan datang ke halaman kecil untuk sementara waktu. Halaman lainnya tidak besar, terbuat dari kayu, sangat sederhana, tetapi sangat bersih. Kakak Tianyun, kamu bisa tinggal di ruangan ini.
Haizong menunjuk ke sebuah ruangan jalan di sebelah kanan. Haizong, apakah kamu tinggal sendiri? Lu Ming bertanya. Karena arwahnya telah tersapu, tidak ada orang lain di halaman lain ini kecuali mereka, dan beberapa kebutuhan pokok juga dibagi oleh satu orang. Ya, aku dulu tinggal bersama kakek aku, tetapi kakek aku meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan aku sendiri. Dengan itu, mata Haizong menjadi merah. Maaf. Lu Mingdao. Tidak apa-apa. Aku sedikit sentimental. Kakak Tianyun, kondisi kamu masih buruk. Sebaiknya kamu cepat sembuh. Zhong Hai. Dengan baik. Lu Ming mengangguk. Dia benar-benar perlu memanfaatkan waktu untuk memurnikan kabut hitam, yang mengikis tubuhnya dan memperparah cederanya sepanjang waktu. Memasuki ruangan, dia menutup pintu dan membiarkan bola melindungi Dharma untuknya. Lu Ming duduk bersila dan mengoperasikan kekuatan tabu. Puluhan ribu sel bersinar di sekujur tubuhnya, membentuk sebuah pintu. Ketertarikan yang kuat muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, semua sel dalam kabut hitam mulai gelisah, berjuang gila-gilaan. Namun, setelah berjuang lama, jejak kabut hitam diserap oleh pintu dan bercampur dengan kabut yang terserap sebelumnya di jalan lumpur kuning. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 3 hari, kabut hitam berkurang sekitar 3%, ditambah penyerapan sebelumnya 1%, total 4% diserap oleh Lu Ming. Kondisi Lu Ming lebih baik dari sebelumnya. Kulitnya lebih kuat dan ototnya menonjol. Dia terlihat montok, tidak seburuk sebelumnya. Tidak ada serangga di sini. Aku akan sembuh lebih dari 3 bulan. Lu Ming berpikir. Perasaan keluar dari keadaan dan lemah dalam kultivasi ini benar-benar tidak baik. Lu Ming sangat ingin pulih dengan cepat. Ketika dandang. Tepat pada saat ini, bel yang jelas masuk. Saat berikutnya, ada ketukan di pintu. Kakak Tianyun, saatnya berdoa. Di luar terdengar suara Haizong. Berdoa. Lu Ming mengerutkan kening, tidak tahu kenapa. Lu Ming mengesampingkan kekuatan tabu, membuka pintu dan keluar. Haizong, apa itu doa? Lu Ming berpikir sejenak, tapi memutuskan untuk bertanya. Haizong tidak tahu ada dunia lain, jadi dia tidak perlu meragukannya. Kakak Tianyun, bukankah kamu harus berdoa kepada dewa di kampung halamanmu? Haizong sangat terkejut. Kampung halaman aku sangat terpencil, jadi tidak perlu berdoa, dan aku tidak tahu apa itu doa. Bisakah kamu memberitahu aku sesuatu tentang itu? Lu Mingdao. Tampaknya dunia ini terlalu besar, dan ada tempat-tempat di mana kemuliaan para dewa tidak dapat ditutupi. Berdoa adalah berdoa kepada para dewa dan memohon restu mereka untuk membawa kita menuju kemakmuran dan kemuliaan. Zhong Hai. Dewa. Lu Ming bingung. Dibandingkan dengan dunia Xiaoqian, keberadaan alam dewa di alam semesta yang luas adalah dewa, perkasa, dan maha kuasa. Tetapi dia tahu bahwa alam dewa hanyalah seorang praktisi yang lebih kuat. Apa dewa-dewa di benua ini? Tidak ada dewa di kampung halamanku. Haizong, apakah kamu pernah melihat dewa? Lu Ming bertanya. Tidak, aku belum pernah melihat dewa, tetapi semua orang tua mengatakan bahwa percaya pada dewa dapat membimbing kita untuk melawan serangan serangga, membimbing kita untuk berlatih, dan membiarkan kita menuju kemuliaan. Garis keturunan laut. Kamu, tidak, apakah latihan kami diajarkan oleh dewa? Lu Ming melanjutkan. Yah, bukan itu saja. Apakah kamu tidak tahu, saudara Tianyun, bahwa metode budidaya orang Yan kita semuanya dipelajari oleh nenek moyang orang Yan dari pegunungan leluhur, tetapi kemudian beberapa di antaranya diwariskan oleh para dewa. Haizong Dao, dia benar-benar meragukan Lu Ming. Jika dia sama sekali tidak memiliki konsep dunia lain, dia akan meragukan bahwa Lu Ming bukanlah orang dari dunia ini. Bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang akal sehat? Aku benar-benar tidak tahu. Ayah aku mewariskan semua metode pelatihan aku kepada aku. Ketika dia mengajari aku berlatih. Aku tidak pernah bertanya kepada orang lain, jadi aku hanya tahu sedikit tentangnya. Lu Ming menemukan alasan sesuka hati. Oh begitu. Haizong mengangguk. Mereka berjalan dan mengobrol, dan segera sampai di halaman yang lebih besar. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di halaman. Semuanya dari desa ini, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Di depan halaman, terdapat patung batu berukir seorang pria parubaya, dengan energi 10 meter. Ini, Tianren. Mata Lu Ming dingin. Dia terlalu akrab dengan keluarga Tianren. Tidak peduli pria atau wanita, fitur wajah mereka sangat halus dan mudah dikenali. Apalagi pada patung ini terdapat bau yang aneh, yang jelas merupakan nafas kekuatan surga. 4559. Lu Ming dapat yakin bahwa patung ini diukir oleh surga dan manusia.
Benarkah para dewa yang dia sebutkan di Haizong adalah penduduk surga? Lu Ming tergerak. Ini sangat mungkin. Kebangsaan Yan lahir di benua ini. Di reruntuhan alam semesta, aturan dan makna lama kacau balau. Dalam beberapa dekade tahun bintang, aturan menjadi lebih teratur. Di beberapa tempat, beberapa kelompok dapat dibiarkan. Dengan kata lain, sejarah suku Yan paling lama hanya beberapa dekade. Selama puluhan tahun bintang, kultivasi telah tumbuh dari awal dan perlahan meraba-raba, yang tidak kuat sama sekali. Diperkirakan yang terkuat dari klan Yan tidak akan memiliki pencapaian yang jauh lebih tinggi. Di desa ini, Lu Ming merasakan sejenak, dan tingkat kultivasi tertinggi juga merupakan keadaan pikiran virtual. Jika orang Tianren datang ke tanah ini, tingkat kultivasi terendah adalah 9 dewa berat, atau dewa mendominasi wilayah tersebut. Di mata orang Yan, sebenarnya tidak ada bedanya dengan para dewa. Itu normal untuk Master Klan Tianren untuk disembah oleh Yan Klan selama dia menunjukkan beberapa keterampilan. Nah, waktunya habis, doa dimulai. Di bawah patung itu, ada seorang lelaki tua, katanya dengan hormat kepada patung itu, lalu berlutut di depan patung itu, sangat dipuja. Orang lain di halaman, termasuk Haizong, membungkuk dalam-dalam dan mulai berdoa. Secara alami, Lu Ming tidak melakukan ini. Bagaimana dia bisa berlutut untuk menyembah patung orang Tianren? Dia berdiri di sana, menonton dalam diam. Semua penduduk desa di sini berdoa dengan sepenuh hati, jadi tidak ada yang menemukan Lu Ming berdiri. Setelah beberapa saat, Lu Ming menemukan pemandangan yang mengejutkannya. Dia menemukan bahwa ketika penduduk desa ini mulai berdoa, tampaknya mereka memiliki resonansi dengan patung itu. Lu Ming memindahkan kekuatan tabu ke matanya. Dia dapat dengan jelas melihat ada benang sutra di penduduk desa ini, yang terhubung dengan patung itu. Tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus menyatu pada patung di sepanjang garis sutra ini, dan lapisan kecemerlangan kabur muncul di patung itu. Apakah ini kekuatan keyakinan dalam legenda? Apakah surga dan manusia mengumpulkan kekuatan keyakinan? Lu Ming terkejut. Dia pernah melihat di buku-buku kuno bahwa pada masa awal periode Tiamong, ada metode latihan yang pernah populer pada suatu waktu. Itulah kekuatan iman. Banyak orang kuat akan mengumpulkan orang percaya di mana-mana dan mengumpulkan kekuatan iman. Banyak orang percaya yang kuat, di seluruh planet kehidupan, bahkan di seluruh ribuan dunia kecil. Namun, praktik kekuatan keyakinan memiliki kerugian besar. Itu bagus di tahap awal. Semakin banyak kamu berlatih ke tahap selanjutnya, semakin sulit untuk dikendalikan dan mudah untuk dimakan kembali. Bagaimanapun, kekuatan kepercayaan ini berasal dari makhluk berbeda yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung ide yang berbeda. Ketika mencapai level tertentu, bahkan orang kuat teratas pun sulit dikendalikan. Mereka akan terpengaruh dan bahkan digigit kembali oleh kekuatan iman. Jika ringan, mereka akan terluka parah atau bahkan jatuh. Jadi seiring waktu, tidak ada yang mempraktikkan metode latihan ini, dan hampir terputus. Aku tidak berharap melihat surga dan umat manusia mengumpulkan kekuatan iman di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah untuk kultivasi atau untuk tujuan lain? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Ada keheningan dan semua orang berdoa. Tidak. Ada satu orang yang tidak berdoa dengan sepenuh hati. Itu Haizong. Lu Ming menemukan bahwa benang sutra di tubuh Haizong dan patung itu sangat ringan. Jika ada sesuatu yang hilang, sepertinya itu akan hilang kapan saja. Haizong percaya pada dewa. Faktanya, aku khawatir aku tidak berpikir begitu. Lu Ming tersenyum. Benang sutranya sangat ringan, yang menunjukkan bahwa Haizong sama sekali tidak sepenuh hati, tetapi bermain di sini. Lu Ming memperhatikan dengan tenang. Butuh 3 jam untuk doa berakhir. Di bawah patung, lelaki tua, kepala desa, adalah orang pertama yang mengakhiri doanya. Ketika dia membuka matanya dan mengangkat tangannya, dia akan mengumumkan akhir doa. Kemudian, dia melihat Lu Ming berdiri tegak, menutup matanya. Nyatanya, Lu Ming diam-diam menyerap kabut hitam semacam itu. Dia tidak ingin menunda waktunya. Kamu tidak berani berdoa, tidak berani. Kepala desa menunjuk ke Lu Ming dan meraung. Raungan ini membangunkan semua orang dan menatap Lu Ming satu persatu. Apa, pria itu tidak berdoa? Dia sangat berani. Ini penistaan, dan harus dihukum. Disarankan agar perancang dibakar dan dibakar hidup-hidup. Banyak penduduk desa meraung. Lu Ming tidak berani menghormati atau menghujat para dewa. Mereka takut para dewa akan marah, tidak melindungi mereka, bahkan menurunkan hukuman dewa. Oleh karena itu, mereka melampiaskan amarah mereka pada Lu Ming. Seseorang, seret orang ini keluar dan bakar dia. Kepala desa berteriak. Segera, beberapa pria besar melangkah maju untuk menjatuhkan Lu Ming. Mata Lu Ming terasa dingin. Di desa ini,
yang terkuat hanyalah kondisi roh kosong. Aku juga ingin membunuhnya. Bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, 9 bola berat Kaisar Dewa dapat menghancurkan desa dalam satu gerakan. Tunggu, Kepala Desa, tunggu sebentar. Pada saat ini, Haizong berteriak dan menghalangi Luming di depannya. Haizong, apakah kamu ingin menutupinya? Kepala Desa berkata dengan dingin. Kepala Desa, Tianyun, dia bukan dari desa kami. Haizong menjelaskan. Aku tahu bahwa dia bukan anggota desa kami, tetapi bahkan jika dia bukan dari desa kami, selama dia masuk ke desa kami, dia harus berdoa. Ini adalah aturan Tuhan. Kepala Desa berkata dengan dingin. Kepala Desa, kampung halaman Tianyun sangat terpencil. Belum ditutupi oleh kemuliaan dewa. Selain itu, para dewa juga memiliki peraturan. Dalam keadaan khusus, tidak perlu berdoa. Tianyun terluka parah dan perlu disembuhkan setiap saat. Jika dia berdoa, itu akan membuat lukanya lebih serius. Ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh para dewa. Aku yakin para dewa tidak akan menyalahkannya. Haizong berdebat dengan keras. Kepala desa, serta penduduk desa lainnya, memandang Luming dengan hati-hati. Kondisi Luming benar-benar terlihat sangat buruk. Meskipun lukanya sudah lebih baik dalam beberapa hari terakhir, dia masih sangat kurus dan memiliki nafas yang lemah, yang benar-benar terlihat sangat vital. Kepala desa dan yang lainnya merasa lega. Jika kamu terluka parah, kamu tidak perlu berdoa. Para dewa memang memiliki peraturan seperti itu. Aku yakin mereka tidak akan disalahkan. Ya, Haizong, kamu bisa menjatuhkannya. Jika cederanya tidak bagus lain kali, kamu tidak harus datang. Tapi jika cederanya bagus, selama masih di desa kami, kamu harus datang, atau itu akan menjadi hukuman mati. Kepala desa berkata dengan tegas. Ya. Haizong mengangguk lagi dan lagi, lalu menatap Luming, dan pergi dari sini bersama Luming. Setelah berjalan jauh, Haizong Chang menarik napas dan berkata, baru saja berbahaya. Untungnya, cederamu tidak baik, atau kamu akan mendapat masalah. Luming tersenyum, juga tidak peduli, berkata, sudah berapa lama kamu berdoa seperti ini, tempat lain juga berdoa seperti ini. Itu telah diwariskan beberapa generasi yang lalu, setidaknya selama puluhan ribu tahun. Sejauh yang aku tahu, di mana kemuliaan para dewa diperhatikan, ada doa. Song Hai. Luming mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Yanren menemukan daerah Tianxing, yang puluhan ribu tahun yang lalu. 4560. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Luming terus menutup diri untuk menyerap kabut hitam. 3 hari kemudian, bel berbunyi lagi, dan tiba waktunya untuk berdoa. Kali ini, alih-alih pergi dengan Haizong, Luming tetap di sini dan terus menyerap kabut hitam. Dengan cara ini, lebih dari 3 bulan, dalam sekejap. Setelah kabut, Luming mencapai puncaknya. Dia sudah pulih dari luka-lukanya. Ototnya membengkak dan serta darahnya mendidih. Kekuatannya tak tertandingi. Luming menemukan bahwa setelah bencana ini, kultivasinya telah meningkat pesat, dan telah mencapai puncak dewa pertama. Itu tidak jauh dari dewa ganda. Awalnya, dia telah menyerap dan memurnikan sekitar 50 keping kristal Hong Huang sebelumnya, tetapi dia masih membutuhkan sekitar 50 keping kristal Hong Huang untuk mencapai puncak Tuhan. Tapi sekarang, sebongkah kristal belum terserap, ia telah mencapai puncak Tuhan. Jelas, kabut hitam memaksa keluar potensi Luming. Selama periode ini, tubuhnya masih memiliki kekuatan tabu, bertarung melawan kabut hitam sepanjang waktu, dan terus-menerus merangsang potensinya. Pada saat ini, ketika kabut hitam dihilangkan, kultivasinya secara alami dipromosikan. Kemudian, Luming menatap jalan lumpur kuning. Saat ini, ada kabut hitam di atas jalan lumpur kuning. Ini seukuran telur, yang diserap Luming dari tubuhnya. Kabut hitam ini sangat aneh dan mengerikan. Jika kuncinya adalah bertarung, itu bisa menjadi gada pembunuh. Luming berpikir. Alasan mengapa dia bisa melawan kabut hitam begitu lama adalah karena dia adalah kekuatan tabu. Dia menyebarkan kekuatan tabu ke setiap sel tubuhnya, yang juga memainkan peran tertentu dalam melawan kabut hitam. Begitu tubuhnya ternoda kabut, ia bisa cepat terkikis oleh orang lain. Hanya ketika kultivasi mencapai tingkat tertentu barulah dapat dilawan. Kabut hitam semacam ini benar-benar mengerikan. Luming memikirkan kapal perang tua yang berenang di ruang hampa. Seluruh tubuh ditutupi dengan kabut hitam semacam ini, yang bahkan lebih menakutkan. Sebelum Luming, setelah jarak jauh, dia tersentuh oleh gempa susulan, dan hampir habis. Jika kamu mendekati kapal perang itu, kamu akan benar-benar berkarat dan tidak akan ada residu yang tersisa. Apa asal-usul kapal perang tua itu? Apakah itu harta karun orang kuat top, atau dari era terakhir? Aku tidak tahu apa hasil dari kapal perang itu dan akhirat nantinya.
Akankah kapal perang tua itu dihancurkan oleh monster itu? Setelah beberapa saat, Luming menggelengkan kepalanya dan melontarkan pertanyaan yang tidak terpikirkan olehnya. Selama beberapa bulan, saatnya untuk melanjutkan. Pertama kita akan menyelidiki secara diam-diam dan melihat di mana surga dan manusia berada. Luming memikirkan rencana selanjutnya. Dan kemudian, tepat saat bel berbunyi, tiba waktunya untuk berdoa. Setelah Haizong pergi, Luming meninggalkan desa dengan kilatan bentuk tubuh, lalu naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Dalam proses terbang, sosok dan penampilan Luming berubah dengan cepat, dan akhirnya menjadi pria parubaya dari keluarga Tianren. Setelah diubah menjadi ras manusia, Luming tidak mengkhawatirkannya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia pertama kali terbang ke langit dan melihat ke bawah. Benua ini sangat besar. Tuas totalnya berkali-kali lebih besar dari bintang induk naga. Di mana-mana berwarna hijau dan penuh vitalitas. Benua ini penuh dengan vitalitas, dan wilayahnya sangat luas. Pasti berisi harta karun, jika tidak maka tidak akan dilihat oleh orang-orang surga. Mungkin, ada banyak kristal langka di sini. Mata Luming cerah. Sebelumnya, di benua dengan biji emas tianyuan hitam, terdapat banyak kristal langka. Dan benua ini, yang lebih besar dari yang itu, tidak berkali-kali lebih besar dari yang itu, dan melahirkan ras manusia. Ini sama sekali tidak sederhana, dan mungkin ada keuntungan besar. Ada kota besar di sana. Pergi dan lihatlah. Melihat ke bawah, Luming melihat sebuah kota besar. Dia terbang ke bawah, dan perasaan spiritualnya menutupi kota. Kota besar ini memiliki populasi yang besar. Semuanya adalah manusia, yang disebut Haizong sebagai orang Yan. Sayangnya, orang-orang di kota besar ini sedang berdoa saat ini. Di kota, ada banyak patung manusia berhari-hari. Setidaknya jutaan orang berdoa dengan tulus. Sedikit keyakinan terus diserap oleh patung-patung itu. Luming mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sangat berguna bagi Tianren untuk menyerap kekuatan keyakinan, tetapi dia tidak tahu apa kegunaan spesifiknya. Namun, Luming akan menghancurkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Tianren. Oleh karena itu, Luming bermaksud untuk menyelidiki masalah tersebut. Luming, aku merasa ada makanan enak, makanan super enak ke arah itu. Bola menyalak, dan matanya menetes dan berkelap-kelip. Pergi dan lihat. Luming terbang ke arah itu sesuai dengan bola. Segera setelah itu, pegunungan besar terlihat. Di salah satu gunung, kamu bisa melihat banyak sosok, padat dan padat. Ini tambang, dan orang-orang di sini tidak berdoa. Hati Luming bergerak, bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Benar saja, ada penemuan. Di puncak salah satu gunung, Luming melihat beberapa sosok, yang semuanya adalah penghuni surga. Ada 5 Tianren. Salah satunya adalah negara dewa, tetapi hanya dewa yang berat, dan 4 lainnya adalah orang tua dari surga dan keluarga manusia yang merupakan kaisar dewa 9 kali lipat. Sandy Jiuxiong datang ke kerajaan dewa, dipisahkan oleh parit alami, terlalu sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, ada banyak tokoh senior di surga dan keluarga lelaki yang sulit diterobos. Banyak dari tokoh senior Sandy Jiuxiong ini akan memilih mengambil risiko di reruntuhan alam semesta dan mencari peluang untuk menerobos. Meskipun reruntuhan alam semesta sangat berbahaya bagi Kaisar Jiuchong, mereka harus berjuang untuk itu, karena jika terus berlanjut, umur panjang mereka akan habis. Kecuali untuk 5 Tianren, yang lainnya adalah Terans, dan Terans adalah pertambangan. Luming terus mengamati. Dia menemukan bahwa di pegunungan ini, lubang tambang dengan ukuran berbeda telah digali, dan sejumlah besar manusia sibuk keluar masuk gua ini. Namun, tidak ada Tianren yang keluar masuk tambang. Jelas, orang-orang Tianren hanya mengatur. Lezat, Luming, tambang itu, ada yang enak, enak sekali. Suara bola terus terngiang di telinga Luming, matanya bersinar, dan dia sangat bersemangat. Bol, tolong jangan tidak sabar. Ayo cari kesempatan untuk masuk dan melihat-lihat. Luming Dao. 5 orang surgawi berada di gunung tertinggi, dan pengetahuan spiritual mereka mencakup segala arah. Luming pasti akan ditemukan jika dia langsung pergi. Meskipun dia menjadi manusia surga, begitu dia bertemu dengan orang lain, dia akan menunjukkan kaki kudanya. Terlebih lagi, kultivasi kelima Tianren ini adalah yang tertinggi, hanya dewa yang paling penting. Luming dapat membunuh mereka dengan mudah. Namun, Luming tidak ingin menakuti ular itu sekarang. Dia tidak tahu berapa hari yang ada di benua ini, dan berapa banyak orang kuat yang ada. Begitu mereka mulai menakut-nakuti ular itu akan berdampak buruk baginya. Kita perlu melakukan penyelidikan menyeluruh.